Alhamdulillah sih nggak sampai diinfus ya, maksudnya karena masih kesadaran sama keseimbangan masih bisa, tapi kan sesek, kemudian hidung nggak bisa cium apa-apa sama batuk-batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akhirnya bisa nge-zoom bareng-bareng ya. Ya, semoga ini yang belum hadir Mbak Vista, semoga Mbak Vista nanti dimudahkan untuk bisa segera bergabung sama kita ya. Teman-teman, mari kita buka majelis ini dengan basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Rima. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oh iya Mbak Rima, izin off kamera sebentar ya saya. Mangga. Udah dipanggil. Yang ya, ada Mbak Rima ya. Baru pulang. Sibuk sekali. Mbak ini udah dipanggil, anak mau ke belakang dia. Sponsor. Mangga. Ya, silakan dimulai Mbak ya. Terima kasih saya ya. Izin off kamera sebentar. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Kayak hari ini kita akan ini ya, apa namanya? Itu ada apa ya di kamera saya? Oh nggak ada, udah hilang. Ada apa namanya? Hari ini kita akan membahas tentang ini ya, tentang praktek, sebetulnya praktek yang akan kita berikan pada saat Zoominar besok. Jadi ini saya akan coba membahas seperti apa Ustadz Hari kemarin menjelaskan. Terus nanti kita akan berdiskusi sama-sama, kira-kira kita akan, jadi kita tidak perlu plek sama kayak mode Ustadz Hari gitu ya. Karena memang terus terang yang kemarin ikut mungkin Teh Selna tahu ya, bagaimana kalau Ustadz Hari itu menjelaskan begitu konseptual gitu ya. Memang kalau Ustadz Hari kan memang tipikal orang itu konseptual gitu ya. Itu sangat konseptual sekali gitu. Betul. Jadi kadang-kadang buat kita itu tidak praktis gitu. Buat kita yang mau mempraktekkan di rumah itu nggak praktis. Kita perlu mengendapkannya agak lama untuk mempraktekannya. Jadi agak susah gitu. Nah, karena ngawang itu, ya? Bener agak ngawang. Saya aja belajar FE itu kayaknya 2 tahun tuh baru berani praktek gitu. Karena nggak paham sebenarnya itu apa gitu. Belajar mengendapkan dulu. Nah, karena itu kita mau coba nanti pada saat Zoominar itu kita akan buat sepraktis mungkin agar bisa dipraktekkan dengan langsung gitu, secara langsung ya. Termasuk nanti mudah-mudahan setelah penjelasan ini nanti yang bentuk yang bentuk itu tadi yang kemarin saya minta tolong untuk dibuat di remake itu kita bisa bikin bikin yang lebih praktis, bentuknya seperti apa, lebih mudah pengisiannya gitu. Karena kalau yang dari Ustadz Hari memang banyak kemarin juga banyak yang keliru ngisi ya, karena memang itu agak susah gitu dipahami sebetulnya maksudnya gimana gitu. Nah, seperti itu ya. Saya akan coba share screen. Ini materinya adalah sebentar. Kemana ini? Jangan-jangan saya tutup tadi. Bentar dulu. Tunggu ya. Oke. Oh iya, ketutup. Oke. Materi ini tidak akan saya bagikan buat teman-teman ya. Mohon maaf karena ini materinya takhosus kemarin. Takutnya melanggar adab kalau saya bagiin. Jadi kalau yang mau screenshot silahkan aja screenshot gitu ya. Kalau mau ini, karena tidak akan saya bagikan, ini nggak boleh dibagikan. Untuk internal harusnya. Oke, ini ya, workshop designing curriculum based on fitrah. Sebentar. Ukurannya saya akan bikin, kurangi sedikit. Kegedean nggak? Kelihatan nggak? Agak kepotong sedikit. Agak kepotong ya? Nah, gitu ya. Gini ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi begini. Prinsipnya dari FBA itu sendiri, prinsip merancang kurikulum itu ini ya. Ini tujuan akhirnya, finding the mission of life.
mencari misi kehidupan. Nah, ini mencari misi. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, nggak usah nunggu. Kita bebas aja, ini forumnya kayak kita ngobrol gitu. Pertamanya berawal dari fitrah. Fitrah kemudian grow up ya, tumbuh. Accepting who am I gitu. Menerima aku ini siapa. Mencari membangun kompas kehidupan. Membuat jurnal yang jurnal kemudian, nah ini seperti inilah terus lah ya. Ini konsep lah, nggak perlu ini. Nah ini dia. Terus bagaimana dalam merancang aktivitas? Merancang aktivitas itu seperti ini. Kalau dalam FBA itu begini. Pertama, kita cari dulu ragam aktivitas. Bikin dulu ragam kegiatan. Titik pacunya itu dari ini ya. Titik pacunya itu, jadi kalau misalnya ada yang mau nanya, saya mau memulai FBA itu mulainya dari mana gitu. Mulainya dari sini. Ragam aktivitas dulu. Dari ragam aktivitas, ketika melakukan aktivitas kita melakukan observasi, kita melakukan refleksi, mengempati gitu ya, define, kemudian membuat jurnal kegiatan, didokumentasikan. Jadi ragam aktivitas kita bersamai, kita empati, kita refleksikan kira-kira apa, bagaimana, seperti apa, anak-anak itu butuh apa gitu ya. Apa yang kurang, apa yang pas, ada apa yang nggak cocok gitu. Kemudian kita dokumentasikan dalam jurnal. Dibuat jurnal. Dari sini, dari jurnal ini, kita akan membuat refleksi. Refleksinya itu berupa apa? Berupa ide, berupa imajinasi. Oh iya, kemarin si adik main ini, ternyata kurang cocok. Kayaknya harusnya bentuknya seperti ini. Ya, itu kan jadi imajinasi ya. Itu imajinasi. Kemudian solusinya, oh solusinya saya harus membuat permainan apa. Misalnya itu contoh. Itu ya. Dari situ, maka akan muncul ide untuk merancang kegiatan yang baru. Dari ide merancang kegiatan yang baru, kembali lagi ke sini. Terus kayak gini ya, muter. Bentuknya itu nantinya akan seperti ini. Ediprot. Kalau yang di di dunia bisnis itu namanya Ediprot ya. Empathize, define. Ini pertamanya itu dari empathize, prototype and test, ideate, define, terus kembali lagi ke empathize, kayak gini terus. Melingkar mekar kalau kata Bang Ical tuh ya. Melingkar mekar terus itu. Kita buat, pertama kita bikin ide dipraktekkan, terus kita empati, terus kita lihat, oh kira-kira ini apa yang kurang, apa yang lebih, terus kita bikin ide baru, terus begitu terus gitu. Itu ya. Nah, Sampai di sini ada pertanyaan nggak sampai di sini konsep ini? Konsep merancang aktivitasnya ada pertanyaan nggak? Kebayang nggak kira-kira? Refleksinya dalam bentuk apa teh? Refleksinya ngobrol sama anak kah atau diskusi orang tua? Maksudnya pengasuh kah? Atau gimana maksudnya? Refleksinya itu macam-macam, tergantung daripada si usia anak gitu ya, tergantung dari bentuknya nih kayak gini nih, ini kan mulai kegiatan dari proyek sederhana, terus dokumentasikan untuk melihat empatinya ya, refleksikan baik sebelum maupun sesudah kegiatan, jadi kita pikirin gitu, waktu sebelum aktivitas si anak itu gimana, sesudah aktivitas terus dia gimana gitu. Dipikirin, dibayangin gitu. Kira-kira pada waktu misalnya sebelum aktivitas itu anak saya itu takut dengan air contohnya. Takut dengan air laut, kan ada yang kayak gitu ya, takut dengan ombak misalnya. Setelah aktivitas, oh dia mulai mengenal bahwa laut itu, nah gitu misalnya. Atau misalnya sebelum kegiatan ini, dia masih males-malesan bangun sholat subuh misalnya. Terus refleksinya, setelah ini, oh begitu. Itu biasanya dimulai dari bisa dengan pengamatan, kemudian pemikiran ya, kita ngebayangin gitu. Atau bisa juga dari catatan-catatan jurnal. Memperhatikan catatan-catatan jurnal gitu. Bisa juga dengan diskusi dengan suami misalnya, diskusi dengan si anak sendiri, dengan memperhatikan juga bagaimana si anak kayak gitu. Gitu ya. Setelah refleksi, kemudian rancang kegiatan yang baru dari itu. Oh iya, pada saat
ternyata kalau sekarang sudah mengenal air laut misalnya, sudah berani berdiri di pantai, tapi dia belum berani berenang misalnya. Oh, berarti kegiatan berikutnya adalah kita akan coba berenang mulai agak ke tengah ke lautnya, misalnya begitu. Itu ya, ini contoh misalnya kan bayi-bayi itu biasanya suka ada yang takut dengan air laut ya, dengan ombak gitu, dengan pasir gitu. Nah, kita mulai kayak gitu. Oh, untuk kegiatan berikutnya harus begini. Itu kan kegiatan baru. Nanti kegiatan baru kita empati lagi, bagaimana pada saat dibawa agak ke tengah gitu. Apakah dia masih ketakutan gitu? Oh, dia ternyata menjadi takut kembali, apa yang harus dilakukan? Oh, dia harus lebih mengenal. Kalau gitu jangan dulu ke tengah misalnya. Kita akan bermain dulu istana pasir misalnya di pinggir pantai untuk lebih mengenalkan tentang ombak dan pasir misalnya kayak gitu. Itu contoh ya. Itu define-nya kayak gitu. Kita mundur lagi atau kita maju lagi terus gitu dengan ini. Ini profiling ya, kemudian nanti profiling. Nah, kemudian kita masuk ke ide kegiatan menumbuhkan fitrah. Nah, 0 sampai 6 tahun seperti kita sudah bahas kemarin-kemarin itu adalah penguatan di konsepsi. Jadi ini kan ada fitrah ya, ada 8 dimensi fitrah nih. Ada 8 dimensi fitrah itu. Ini adalah contoh, ini contoh-contohnya ya, contoh-contohnya. Misalnya ide kegiatan, jadi kalau dibentuknya di FBE ini, itu nanti satu tema, tapi kita harus gali dengan ke-8 dimensi fitrah ini. Temanya apa misalnya? Temanya tentang air misalnya, mengenal air misalnya. Kita bongkar nanti mengenal air itu di fitrah keimanannya apa? Oh, mengenal tentang air apa itu namanya? Air yang suci gitu ya. Mengenal tentang air yang suci. Air yang suci, jenis-jenis air yang suci yang boleh untuk wudhu, misalnya apa aja, misalnya gitu. Kalau misalnya anak yang 0 sampai 6 tahun kan belum ke sana. 0 sampai 6 tahun misalnya apa? Mengenal air Allah menciptakan air, misalnya manfaat air itu apa? Cari ini ayat-ayat tentang air yang berhubungan sama air. Kan ada tuh ya. Kalau sekarang kan gampang ya nyari ayat-ayat kayak gitu ya. Kita tinggal buka Quran yang di aplikasi itu, kita tinggal cari atau cari di Google juga banyak. Cari ayat-ayat tentang air misalnya. Terus nanti kita cari juga biasanya suka ada kan yang sudah membahas gitu ya. Kita cari ada enggak gitu biar kita tahu juga, kita belajar duluan gitu. Nanti setelah itu baru kita sampaikan ke anak gitu. Mengapa sih Allah menciptakan air misalnya? Air itu untuk apa gitu. Kemudian nanti nyambung lagi ke fitrah belajar misalnya. Fitrah belajar, air sebagai benda cair. Apa ciri-ciri air misalnya? Ciri-ciri benda cair. Oh, terus air itu bisa berubah warna misalnya di fitrah belajar ya. Kalau anak-anak 0 sampai 6 tahun tuh cuma cukup kayak gitu aja, air sebagai benda cair. Mengenal satu sifat air misalnya apa? Air itu mengalir misalnya. Ya udah kita main perahu-perahuan atau apa gitu, itu udah cukup gitu. Cari kegiatan yang untuk mengenalkan tersebut gitu. Itu pokoknya konsepsi dulu kalau 0 sampai 6 tahun. Belum nyampe ke ini ya. Pokoknya main-main aja gitu. Nah, kalau 7 sampai 10 ini nanti saya akan bahas lagi di bawah ya. Ini cuman baru contohnya aja. 7 sampai 10 ini lebih apa namanya? Lebih kompleks ya. Karena di sini itu penguatannya itu pada fitrah belajar dan juga fitrah penyadaran potensi ya di fitrah bakat di sini. Fitrah belajar dan penyadaran potensi di fitrah bakat gitu. Kalau tadi di sini di 0 sampai 6 itu kan kayak fitrah bakat kan masih melihat bahasa bakat, memperhatikan bahasa bakat gitu. Baru mencatat bahasa bakat yang muncul di anak gitu. Kalau di sini sudah mulai dipraktekkan kalau yang di sini. Bukan lagi bahasa tapi aktivitas nanti di sini. Ide kegiatannya dan segala macam. Nanti kita akan coba ya. Kita akan coba. Kalau 11 sampai 15 ini sudah mulai ke pengokohan eksistensi misalnya tentang air tadi ya. Oh, air keberadaan air di lingkungan kita seperti apa?
kita itu kalau musim hujan kebanjiran. Tapi kalau musim kemarau kita kurang air. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal ini? Nah, udah ke sana loh kalau 11 sampai 15 ya. Sudah mencari solusi gitu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan air di wilayah kita misalnya. Gitu. Terus misalnya air yang ada di wilayah kita itu yang sungai mengalir itu ternyata airnya kotor. Gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengolah air kotor itu agar bisa dikonsumsi, agar bisa dimanfaatkan masyarakat misalnya. Atau sungai di daerah kita itu ternyata sungainya kotor, orang masih terbiasa membuang sampah ke sungai. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini bedanya ini ya, kebayangan ya. 0 sampai 6 tadi, terus 7 sampai 10, 11 sampai 15 itu apa gitu. Kebayang bedanya ya. 11 sampai 15 itu sudah mulai ke solusi. Solusi apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Nah, teknisnya. Nih teknisnya ya. Kita akan mulai teknisnya. Ini sambil praktek ya. Ibu-ibu kita sambil praktek ya. Usianya sesuaikan sama usia anak-anaknya. Pertama, kita tentukan judul atau tema. Biar gampang, saya akan tentukan judulnya aja, yaitu tentang air. Yang kita sudah bahas. Kita bikin judulnya, temanya sekarang adalah air. Nah, kedua, lakukan riset. Nah, ini riset gimana riset katanya. Riset itu sebetulnya kita ngelihat aja anak kita itu kayak gimana gitu ya. Ini tentang air dia sudah tahu sejauh mana misalnya. Ini yang usia kecil misalnya, dia selama ini kalau berhubungan dengan air sejauh apa, kira-kira dia sudah paham tentang apa dengan air gitu. Kalau misalnya usia belajar, usia 7 sampai 10, kira-kira ada nggak kurikulum di sekolah yang berhubungan sama air, kita bisa masukin nanti gitu. Kira-kira apa yang mau kita kenalkan, kira-kira apa yang mau kita ajarkan. Riset juga termasuk dengan mencari kayak tadi ayat-ayat yang berhubungan dengan air, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan air, misalnya ya. Fitrah estetika, fitrah bahasa, estetika apa yang bisa kita lakukan dengan air misalnya. Kegiatan estetika apa yang berhubungan dengan air. Ada nggak sih gitu? Membuat karya seni misalnya dengan air ada nggak misalnya gitu, atau misalnya ada nggak estetika lain yang bisa kita lakukan dengan air misalnya, membuat itu ya, misalnya suara dari gelas itu teng 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 teng, itu juga kan bisa ya pakai air itu kan, gelas yang diisi penuh full berkurang gitu, itu bisa masuk ke fitrah estetika misalnya. Fitrah bakat, kira-kira dari fitrah bakat apa yang bisa kita lakukan dengan air. Itu riset dulu di situ. Kita riset ke 8 dimensi fitrah itu, kita riset bagaimana yang berhubungan dengan si air. Fitrah bahasa misalnya, kalau bahasa sama estetika tadi, individualitas dan sosialitas yang berhubungan sama air kira-kira ada nggak? Gitu. Nanti kita bahas ya, kita bahas satu-satu itu. Oke, nanti riset, kemudian menuliskan ide sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kita tadi kan riset tuh, terus kita kan dapat ide, oh kira-kira kegiatannya ini. Tulis aja dulu sebanyak-banyaknya, nggak usah dibatasi dulu dengan fitrah ini, nggak usah. Tulis aja dulu, tulis semua gitu ya. Air, hubungannya sama air, kira-kira apa? Oh iya, jalan pagi-pagi, jalan subuh-subuh, terus kita mengamati tentang embun misalnya. Merasakan kesejukan embun, atau mengembunkan air. Mengembunkan air ya. Air misalnya air di gelas, kita taruh di luar biar dia jadi embun, itu kan seger banget ya. Dingin banget itu, seger enak banget itu air itu. Tuh, ya, tulis aja dulu idenya sebanyak-banyaknya, tuliskan idenya. Setelah itu baru profiling. Observasi dan profiling. Kira-kira mana yang sesuai sama kebutuhan si anak, yang sesuai dengan kebutuhan anak kita, yang sesuai dengan usianya misalnya. Oh ini terlalu berat misalnya, jangan dulu lah. Misalnya yang terlalu berat nggak usah dulu. Oh ini terlalu mudah, kayaknya kemarin udah kelewat misalnya, jangan. Yang kapilaritas air misalnya ya. Ada kegiatan kapilaritas air itu ya, yang air ke tisu merembet gitu, yang warna-warni itu ya. Tentang kapilaritas. Ini kira-kira udah masuk belum gitu. Jangan sampai kita juga karena terlalu bersemangat gitu ya, akhirnya kita lebay, hal-hal yang terlalu tinggi gitu. Kita udah kasih ke anak santai. Konsepnya dulu gitu. Konsepnya dulu kuatkan, yang itu gampang, hal-hal kayak gitu tuh sebetulnya mudah.
Asal konsepnya udah kuat, hal-hal sains atau segala macam itu mudah kita terapkan sama anak-anak. Begitu ya. Nah, itu. Setelah itu nanti baru ngisi form. Formnya nanti di bawah ya. Kemudian buat jurnal di akhir kegiatan ini, jangan lupa nih bikin jurnal, terus setelah bikin jurnal untuk melengkapi portofolio. Dari jurnal itu untuk melengkapi portofolio. Setelah itu evaluasi, balik lagi ke nomor 1. Selalu begini. Merancang aktivitas di ini itu selalu begini. Bentuknya selalu gini, muter gini. Enggak ini. Oke. Riset ya. Riset itu tadi, sekarang kita akan riset kira-kira tentang air. Ada yang bawa alat tulis nggak? Yuk kita sama-sama kita tuliskan. Siapa yang punya ide kegiatan yang berhubungan dengan air? Kita tulis sama-sama ya. Kemarin aku baru praktek malah. Oh ya? Ngapain? Iya. Ini masukin telur dalam air garam. Oke, itu tujuannya untuk apa? Membedakan kalau yang dikasih garam itu dia mengapung dan apa kalau di bawah tuh kok lupa ya? Tenggelam. Tenggelam gitu. Nah, kalau yang dikasih garam dia bisa mengapung. Cuma itu aja sih biar dia menarik aja gitu. Belum sampai yang karena masa jenis dan segala macam kan belum betul, bisa betul. sampai gitu. Ini masuknya terus masa jenis ya. Iya, sambil kebetulan kan emang ada buku tentang air ya. Air asin gitu. Jadi sambil dikasih tahu juga. Gitu. Oke. Ada lagi yang untuk punya usia ide di bawah 5 tahun. Ya, oke. Ini untuk usia di bawah 5 tahun. Oke, ada lagi. Sebetulnya nggak usah di bawah 5 tahun, Mbak. Tapi nanti kalau misalnya pun anaknya beragam usia gitu ya. Usianya 10 berarti kita sudah masuk masa jenis tuh. Menjelaskan tentang masa jenis gitu. Iya. Ya kemarin maksudnya versinya baru segitu aja penjelasannya. Oke. Jadi sebetulnya bisa ya? Bisa. Ini di play di sini. Oh, cara udahan. Yang merah yang diklik. Tuh, udah selesai. Oke, nah selanjutnya ada lagi yang punya ide? Kalau di saya, Mbak. Marina. Iya, bagaimana? Kemarin tuh yang pas sama Ustadz Hari tuh, aku teh ternyata pas salah itu di yang evaluasi yang before, during, after-nya itu loh. Itu mah nanti. Before, during, after itu pas masukin ke form. Pas masukin ke form. Itu tahap ke-5. Iya, banyak yang keliru di situ, Mbak Selna. 5 ya. Aku tuh banyak salah di sana nanti. Iya. Iya, nanti kita bahas lagi. Sekarang mah baru ini. Baru riset. Baru riset sama menuliskan ide kegiatan. Riset sama menuliskan ide kegiatan. Kita nggak bisa riset karena anaknya kita nggak anak di sini kan kita nggak pegang anak ya. Maksudnya kita secara umum gitu. Kalau riset itu harus satu-satu gitu. Riset itu ini misalnya ya, kalau riset itu kita mengenal dulu kira-kira air itu kalau berhubungan dengan fitrah keimanan misalnya. Fitrah keimanan yang berhubungan dengan air itu pasti hubungannya dengan bersuci, betul nggak? Bersuci. Terus apa lagi kira-kira? Manfaat air, iya nggak? Iya. Tentang hujan, Mbak. Iya, tentang hujan. Apalagi fitrah keimanan. Awan, boleh. Terus apa lagi? Allah menciptakan air untuk apa gitu ya? Tujuan penciptaan air. Oh iya, anak saya tuh kan suka mainan air tuh di bak kamar mandi. Terus di situ kan di situ buang-buang air kan ya. Air dibuat mainan, terus kotor dibuang kan selalu kayak gitu. Terus di situ saya coba aja bicara kalau misalnya kayak gini
apa namanya, airnya kan sayang maksudnya. Mubazir, ya. Mubazir. Kalau kayak gitu itu masuk di mana ya, Mbak? Berarti kita akan manfaat air mungkin ya itu ya masuknya ya, atau ke ini apa namanya, tentang apa dong? Menghemat air. Ya, kita boleh ini ya. Tulis aja di situ. Penggunaan air. Ya, penggunaan air. Karena ternyata nanti kan kita bisa kasih video tuh tempat-tempat yang kekeringan gitu ya, yang nggak ada air tuh gimana gitu. Itu ada yang tidak ada air, dibuang-buang sih, bilang gitu. Cara bersuci dengan air sedikit gitu kan ada ya. Pernah ada apa namanya kajian kalau nggak salah Ustadz siapa ya? Ustadz siapa itu? Ustadz Ali Hidayat kalau nggak Adi Hidayat kalau nggak salah, yang beliau apa menjelaskan bagaimana caranya berwudu cuma dengan segelas air gitu tuh. Ada itu di tempat-tempat yang nggak ada air gitu. Itu bagus tuh. Nih ya, kita misalnya fitrah keimanan, oke. Kita cari ya nanti ya. Cari ayat-ayatnya. Ayat-ayat tentang air. Nah, ini bagus loh kalau misalnya untuk anak-anak yang usia 7 sampai 10 sudah bisa mulai menghafal ayat-ayatnya gitu ya. Yang pasti emaknya yang belajar. Emaknya nanti yang bakal belajar ini. Ayat-ayat yang berhubungan sama air yang mana aja. Cariin ya, nanti cariin misalnya. Ini nggak mungkin kita praktekin langsung, ini contoh aja dulu. Terus fitrah belajar, kira-kira fitrah belajarnya tentang air itu apa yang mau kita bongkar gitu tentang air. Apa coba? Sifat air misalnya ya. Sifat air itu apa aja kan banyak tuh ya. Kita buka. Terus apa lagi coba? Mengalir dari tinggi ke rendah. Itu sifat air. Itu sifat air ya. Terus ini air berwarna, macam-macam air ya. Macam-macam. Mungkin anak-anak itu kan belum tahu kalau kecap itu benda cair ya. Kecap itu air loh. Karena kan disangkanya itu kental. Ya. Kecap itu benda cair nggak sih? Kecap, saus, menurut mereka mungkin itu. Anak saya juga masih kebingungan kemarin waktu ditanya. Apa mah cuman ada air gitu. Terus saya tanya, ini kalau kecap benda cair bukan? Air nggak sih? Karena agak-agak kental gitu ya. Terus perubahan air misalnya ya, itu juga kan seru ya kalau kita bisa bikin ini. Kemarin sekalian belajar main itu juga. Jadi malam-malam itu masukin ke freezer, pagi-paginya udah freeze gitu. Nah itu, terus air di luar itu ya, yang udah es terus kita keluarin, terus keluarin lagi jadi cair lagi. Betul. Atau kita panasin justru, kita panasin terus habis airnya itu juga. Nah itu ya perubahan air misalnya itu kan banyak ya, apalagi fitrah belajar tentang air. Bikin es lollipop. Bikin es yang membuat kenapa nggak bikin buku ya mah gitu. Iya betul. Nah terus kita mulai dari sekarang fitrah individualitas dan sosialitas, ini air apa? Individualitas. Ada nggak yang tahu? Yang itu tadi bagaimana caranya kita menghemat air? Memanfaatkan air. Nah menghemat air, ya nggak? Ternyata yang butuh air itu bukan cuman kita gitu. Air itu habis, apalagi kalau di kota besar ya, air sudah berbayar misalnya. Tidak lagi digunakan, tidak bisa seenaknya digunakan gitu. Bahwa ada orang lain juga yang membutuhkan air. Mungkin kalau di kota-kota besar ada yang pumpnya itu menyala cuman jam-jam tertentu ya. Ada kan yang kayak gitu ya. Jam sekian airnya kencang. Tapi kalau jam sekian airnya kecil gitu. Ada ya yang mulai seperti itu ya. Ada. Mungkin di kota-kota besar sudah mulai seperti itu. Bergilir. Bergilir. Nah itu. Terus kemudian juga tentang sungai bisa dibahas. Sungai buat beberapa orang itu untuk misalnya buang sampah. Kenapa? Enak, gitu, gampang, plung, udah gitu, sampahnya menghilang gitu. Apakah betul itu sampah itu betul-betul menghilang? Itu kita bisa bahas juga. Banyak video-video tentang ini ya. Tapi buat beberapa orang sungai itu ternyata dipakai buat mandi juga. Buat beberapa orang justru buat minum gitu. Nah, kira-kira bagaimana? Ini kan tentang sosiabilitas ya. Sosialitas
individualitas dan sosialitas juga gitu. Sebagai individu, kita itu pengen buang sampah dengan cepat gitu. Bagaimana caranya? Ya buang ke air. Beres. Ego kita menang, selesai. Apakah selesai? Bagaimana dengan orang lain yang menggunakan air untuk ini kalau usia anak sudah 7 sampai 10 ini bisa dibahas ya. Untuk anak-anak usia lebih kecil mungkin kita bisa menjelaskan tentang manfaat air untuk kehidupan, manfaat sungai untuk kehidupan gitu ya. Baru mengenalkan tentang itu sudah cukup. Misalnya lewat video dan segala macam gitu. Nah, sekarang ini juga bisa juga ini individualitas itu tentang kebersihan loh, Bu. Mandi. Iya, bersuci, mandi, gosok gigi misalnya. Kenapa kita harus mandi sih? Kenapa kamu harus mandi pakai air? Buat apa mandi setiap hari? Karena ternyata penampilan kamu itu dilihat oleh orang lain, gitu. Menimbulkan rasa tidak nyaman, gitu ya, gatal dan segala macam. Itu kita bisa bahas. Itu secara individualitas memang hak kamu untuk tidak mandi. Kamu boleh nggak mandi? Boleh, gitu. Tapi secara sosiabilitas bagaimana orang terganggu nggak dengan aroma tubuh kamu? Ini buat anak-anak 0 sampai 6 tahun juga bisa loh sudah mulai dikenalkan tentang ini ya. Biasanya kan anak-anak usia itu sudah mulai malas mandi ya. Ini usia-usia malas mandi biasanya nih. Usia-usia 4 tahun misalnya lagi mulai seneng-seneng melawan misalnya. Lagi egosentrisnya lagi muncul. Mager. Betul itu. Ini bisa masuk. Seksualitas. Nah, kira-kira apa fitrah seksualitas dalam air? Air untuk bersuci. Mandi besar. Kalau anak-anak sudah mulai pra-akil balik ya, sudah mendekat ke usia 9 tahun, 10 tahun, mulai dikenalkan tentang mandi besar gitu ya. Apalagi coba? Apalagi? Ada lagi nggak? Air yang berhubungan dengan fitrah seksualitas. Haid, betul. Bisa. Bisa masuk ini. Haid. Anak laki-laki nggak haid, Bu. Gimana dong? Mandi basah. Mimpi basah. Mimpi basah. Kalau anaknya masih kecil? Nah, ini mau nanya tadi. Anaknya masih kecil nggak? Kita belum masuk ke sini ya. Misalnya anaknya usia 7 tahun ke bawah kan belum masuk sini ya. Iya. Belum masuk ke inilah ya. Kita belum Untuk membersihkan setelah buang air kecil kan termasuk juga. juga. Itu. Iya, Toilet training. Karena kan misalnya ada tata cara buang air kecil untuk laki-laki itu seperti apa gitu ya. Kemudian bagian-bagian mana yang harus dibersihkan itu kan juga harus tahu ya. Kita anak-anak itu harus tahu. Apalagi yang belum bersunat itu kan kulupnya masih tertutup itu ya. Kadang kalau tidak bersih itu bisa menjadi pengganjal, penghambat air kencing. Nanti malah jadi penyakit. Nah, kemudian estetika dan bahasa dalam air. Apa coba estetika? Bisa diwarnain? Diwarnain bagaimana? Air diwarnain, betul. Air diberi warna, terus cat air. Terus kita bikin gambar ya, Ini dimasukin ke berbagai wadah. Betul, bisa juga. Apalagi? Coba. Yang tadi air dengan musik itu ya. Terus bahasa, coba. Bahasa dengan air apa? Fitrah bahasa dengan air. Ibu bisa bikin puisi tentang air? Iya nggak? Bikin puisi anak-anak tentang air. Kita buat sendiri lah gitu. Kita buat sendiri. Kita ya. Kalau saya biasanya suka lanjut kalau puisi sih mungkin bikin puisi ya. Kita cuman lanjut obrolan, misalnya saya satu kalimat, nanti anak nyambungin gitu, sambung apa ya? Itu ambil dari mana? Kayak sambung puisi lah gitu ya. Nah, itu.
Kita cerita misalnya. Membaca buku tentang air juga. Betul, membaca buku tentang air juga bisa. Nah, itu. Atau misalnya menonton kemudian anak diminta menjelaskan kembali ya. Itu kalau di apa namanya di yang pakai kemarin apa itu CM Charlotte Mason itu kan kita banyak seperti itu ya, ketika kita membaca kemudian anak harus menjelaskan kembali. Kalau CM itu kan literasinya itu kuat, itu bagus, pengajaran literasinya itu kuat. Jadi ketika misalnya kita membacakan anak membaca cerita atau kita membacakan cerita, kita minta anak untuk menceritakannya kembali. Itu bagus untuk pembelajaran literasi ya. Tuh. Memahami nggak sih sebetulnya anak apa yang dia baca gitu. Tuh ya. Kemudian bakat, fitrah bakat dalam berkebun. Kira-kira ada yang bisa dilakukan nggak? Dalam berkebun, dalam air. Yang berhubungan dengan air. Apa coba? Berenang. Ada yang suka berenang? Berenang ya. Berenang itu salah satu aktivitas dalam fitrah bakat. Sport ya, sport, berenang misalnya. Terus apa lagi? Coba. Pemadam kebakaran, Mbak. Bisa. Menyiram tanaman. Betul. Menyiram tanaman, memberikan minuman buat hewan ternak gitu ya. Itu juga bisa. Atau misalnya membersihkan kamar mandi. Itu juga boleh. Atau misalnya apa? Merebus air untuk minum satu keluarga gitu ya. Atau menyediakan teh, menyediakan kopi, membuat, kan anak-anak tuh nggak semua kayaknya belum mahir deh membuat teh yang enak itu seperti apa gitu ya, membuat kopi yang takarannya pas tuh kayak gimana gitu, atau membuat minumannya sendiri. Kita bisa aja nonton misalnya tentang membuat cara minuman yang viral itu di luar gitu. Coba kita lihat, tonton kan banyak ya ini tutorialnya, terus kita bikin sama-sama. Itu masuk kita di fitrah bakat gitu ya. Tuh, kita sudah punya banyak sekali. Fitrah jasmani. Coba, apa yang bisa dilakukan? Fitrah jasmani tadi mengangkat air dari toilet ke ini. Betul. Bisa tuh. Iya, boleh. Berenang tadi masuk sini juga ya, fitrah jasmani ya. Nah, terus apa lagi? Kalau saya itu kemarin fitrah jasmaninya ini termasuk juga masuk sih, itu fitrah jasmani masuk, fitrah belajar masuk, fitrah keimanan masuk. Itu saya bangunin anak saya subuh, itu untuk membiasakan anak bangun subuh sebetulnya ya, tujuannya itu. Saya ajak dia bangun subuh, setelah sholat subuh terus kita jalan-jalan itu nyari embun. Kita jalan-jalannya ke kolam ikan punya teman gitu. Kita jalan-jalan ke kolam ikan, terus kita memperhatikan tentang tentang embun ya. Kita memperhatikan tentang embun, terus pagi-pagi itu air itu gimana, udara itu gimana rasanya gitu ya. Itu sebetulnya melatih fitrah jasmani juga, karena kita kesananya pakai jalan kaki gitu. Jalan subuh gitu ya. Jalan subuh sambil memperhatikan embun pagi misalnya. Itu bisa masuk. Membiasakan minum air putih. Itu fitrah jasmani loh ya. Dan kesehatan kan, fitrah jasmani itu hubungannya dengan kesehatan. Membiasakan minum air putih, karena air putih bagaimanapun juga lebih sehat daripada air berwarna kan. Nah, itu bisa juga dengan, kalau anaknya sudah 7-10 misalnya, dengan mengenalkan pH air. Kita bisa beli tes lakmus, itu kan murah ya. Tes lakmus itu dijual bebas. Yang kertas berwarna itu asam basa. Ada kertas pH juga ada. Nah, itu kita mengenalkan kepada anak tentang air-air yang sehat itu seperti apa, pH-nya berapa, ciri-cirinya seperti apa ini ya. Dan tubuh kamu itu 70%, 70 ya? 70 apa 50% ya? 50% itu terdiri dari air. Katanya kalau orang dewasa 50, kalau anak-anak lebih banyak, 60 apa 70% gitu. Itu terdiri dari air. Tubuh kita itu lebih banyak isinya air loh gitu. Bisa juga menceritakan tentang penelitian yang pernah lihat penelitian air itu yang dibacakan doa, yang dikasih suara yang bagus dengan yang dikasih makian-makian. Yang penelitian siapa, yang orang Jepang itu ya? Iya.
Iya, yang dikasih suara yang positif. Betul. Nanti Nah, itu ada di berikutnya jadi indah. itu ada di YouTube itu. Kita bisa perlihatkan sama anak. Itu sama dengan tubuh kita karena tubuh kita itu sekian persen lebih banyak air isinya ya. Tubuh kita itu kan sekian persen itu lebih banyak isinya. Seandainya seseorang itu lebih banyak diberikan kata-kata yang positif gitu ya, murotal Quran dan sebagainya itu akan positif. Air di dalam tubuh kita itu enzim ion-ionnya akan positif, bagus gitu ya, kayak bunga mekar itu kan bentuknya ya. Bayangkan kalau misalnya seseorang manusia itu lebih banyak mendapatkan kata-kata kasar, makian kayak gitu. Mungkin kayak gitu juga. Ini mah yang diingetin ibunya ya. Jadi kalau ternyata seperti itu gitu. Karena tubuh manusia itu sekian persen itu lebih banyak air. Jadi kalau misalnya anak-anak itu lebih banyak mendapatkan cacian, makian gitu ya. Maka otomatis di dalam tubuh enzim-enzimnya akan rusak. Enzim-enzim airnya itu akan rusak juga sama gitu. Itu sekian 50% dari dalam tubuhnya. Kalau anak-anak 60% itu rusak gitu. Ngeri ya. Tuh, itu tentang air. Nah, kita sudah dapat macam-macam fitrah kedewasaan. Nah, ini ada fitrah kedewasaan tentang tanggung jawab misalnya ya. Tanggung jawab air itu kalau misalnya sudah pakai air di kamar mandi, misalnya dinyalakan kembali, airnya dipenuhi kembali misalnya ya. Kalau sudah buang air kecil di toilet harus disiram. Ini ya tentang kedewasaan, tentang tanggung jawab. Misalnya atau pagi-pagi mulai sekarang kamu yang menyiapkan teh buat satu keluarga misalnya. Itu juga masuk ini ya. Tentang fitrah perkembangan, growth life. Oke, tadi kita sudah lakukan tadi ya, sudah banyak. Ini sebetulnya tulis di sini ya. Nih, ide kegiatan. Ini nanti siapa kemarin teh yang bikin ininya Teh Selna ya? Teh Selna. Ini nanti kalau misalnya saya minta tolong. Jadi kalau bisa Mak untuk ide kegiatan bentuknya teh jangan begini kan sempit ya. Kalau begini mah lihat nih. Nulisnya teh kan udah udah di-share di grup. Yang kotak-kotak itu ya. Itu bagus tuh kayak gitu aja. Yang baru. Yang baru udah ada kotak-kotak. Karena kalau ide kegiatan kan harus banyak ya, sebanyak-banyaknya itu dibikin kotak-kotak. Kayak gini teh terlalu sempit, saya udah nggak cukup. Terus ini ide kegiatan sudah. Nanti kita akan kelompokkan. Nah, kita profiling dengan cara, kalau ini nggak perlu lah ya, ini nggak perlu karena ini perlu workshop khusus ini untuk profiling ini. Teh Selna tahu kan yang ini kan? Ada workshop khusus? Oh enggak kayaknya. Di Teh Selna kayaknya enggak ya? Enggak ada ya? Karena ada satu sesi. Satu sesi ada. Ini di FBL nih biasanya. Yang profiling ini di FBL. Jadi misalnya usia sekian sampai sekian skornya harus berapa gitu. Itu ada ya? Udah ya? Ada kemarin bonus terakhir dikasih. Iya soalnya itu kalau ini kan harus satu sesi khusus gitu. Jadi ini kita skip ya. Profiling yang ini kita skip. Kita tidak perlu karena ini susah. Paling di sini aja. Paling di sini. Itu. Tapi ini sebetulnya profiling misalnya atau kita skip aja inilah ya. Susah sih karena harus berdasarkan ini. Kita skip aja. Kita langsung masuk ke sini aja, mengisi form. Nah, tadi kita sudah catat nih ide-ide kegiatan. Ide kegiatannya sudah banyak nih, kan? Fitrah Anu sudah banyak. Nah, sekarang kita akan pilih kegiatannya. Ini karena kan satu tema itu bisa lama loh. Bisa kita pakai lama misalnya buat 1 bulan gitu. Tema air ini kita bisa pakai untuk 1 bulan. Nah, si 1 bulan ini kan bisa aja fitrah keimanan itu berapa kali gitu ya. Bisa misalnya dilakukan berapa kali gitu. Fitrah yang kegiatan yang fitrah jasmani dilakukan berapa kali gitu kan, bisa berkali-kali ya. Nah, kita akan pilih dulu satu yang memang sesuai dengan usia anak. Usia anak dan juga kebutuhan, juga keberadaan keberadaan perangkatnya lah ya di rumah bisa enggak gitu. Kalau sekarang misalnya berenang kan nggak mungkin gitu ya, lagi pandemi, berarti di skip gitu, kita nggak masukin. Nah, kita akan masukin. Cara masukinnya satu-satu.
Teh Selna nanti kalau yang ini juga dibentukin kotak-kotak aja juga ya, jangan gini ya. Udah gini teh sempit, tulisnya teh. Pertama misalnya fitrah keimanan. Ini ada before, during, after ya. Di sini ada before, during, after. Before, during, after ini adalah before ini kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan inti. Misalnya fitrah keimanan kita akan ini apa? Tentang apa? Ambil saja dulu tentang bersuci gitu ya. Mengenalkan tentang wudhu misalnya. Mengajarkan tentang praktek wudhu misalnya ya. Kita ambil satu kegiatannya, mengajarkan praktek wudhu. Before-nya itu apa? Before-nya berarti kita akan cari mengenalkan ayat tentang kewajiban berwudhu. Wudhu sebagai salah satu rukun sholat, syarat sah sholat gitu ya. Wudhu sebagai syarat sah sholat. Ini before-nya. Jadi before ini kegiatan ya. Before ini adalah aktivitas. Wudhu sebagai syarat sah sholat. Kita cari ayatnya apa. Kita akan bahas ayat ini. Gitu. Jadi before-nya itu kita akan bahas dulu satu ayat. During-nya apa? During-nya adalah praktek wudhu. During-nya praktek wudhu. Praktek wudhu gitu. After-nya kira-kira apa? After-nya itu adalah after-nya adalah refleksi misalnya ya. Refleksi tentang kebersihan dan kesehatan. Bagaimana Allah itu sangat memperhatikan kebersihan dan kesehatan umatnya. Coba bayangkan, umat Islam itu adalah satu-satunya umat di dunia yang akan ketemu dengan air 5 kali sehari. Minimal itu ya. Minimal 5 kali sehari kan ya. Apalagi orang-orang yang bisa menjaga wudhu gitu. Wah itu keren banget. Gitu. Atau afternya itu cerita tentang sahabat yang suka menjaga wudhu. Siapa ya sahabat yang sangat baik dalam menjaga wudhu? Saya lupa namanya. Beliau itu sangat menjaga wudhu gitu sampai beliau itu masuk surga karena karena wudhunya itu, karena wudhunya selalu terjaga. Bilal apa ya? Bilal ya kalau nggak salah ya. Bilal ya. Bilal apa ya? Bilal. Iya Bilal ya. Ya betul. Yang sampai suara terompahnya terdengar gitu ya sama Rasulullah itu karena beliau selalu menjaga wudhu gitu. Nah ini afternya gitu. Before-nya ada, during-nya aja, after-nya ada. Jadi ada pembangkit rasa buat anak loh. Bilal itu cuman gara-gara bukan cuman ya. Bilal itu terdengar suara terompahnya di surga itu karena menjaga wudhunya, selalu menjaga wudhunya. Atau dicari lagi ayatnya tentang keutamaan wudhu misalnya. Bagaimana orang yang selalu menjaga wudhu itu bagaimana gitu. Ayat atau hadis atau apa gitu. Cari gitu. Itu ya. Ini fitrah keimanan. Selesai? Beres. Oke. Di sini ada pertanyaan? Kalau jadi sepertinya after itu apa ya? Hal yang berkaitan untuk memotivasi seperti itu ya? Betul. Penutup untuk menguatkan after itu ya. After itu untuk menguatkan jadi intinya itu. Before itu kan buat pemanasan. During itu intinya. After itu kalau bisa sesuatu yang memang menguatkan dia gitu. Jadi lebih menguatkan gitu buat ngikat gitu. Buat ngikatnya, hikmahnya lah ya intinya mah gitu. Teh Selna mah kemarin yang fitrah perkembangan yang isinya ya. Ya. Apa? Teh Selna ngisinya pasti sebelum berwudu anak saya begini. Paling gitu ya isinya ya. Biasanya gitu kesalahannya. Itu isinya indikator begini, aktivitas. Gimana Mbak Hima? Salahnya di indikator. Aku isinya indikator. Gimana? Kalau misalnya kayak kisah yang motivasi itu dipindah ke sebelumnya ke before, kemudian yang di after itu anak menuliskan atau menceritakan yang sudah mereka alami gitu. Itu gimana? Kayak mereka jadi semacam mereka apa ya? Kayak menceritakan ulang lah. Boleh. Hikmah yang mereka dapat dari kegiatan itu gimana? Bisa. Disesuaikan aja. Disesuaikan aja disesuaikan lah ya gitu.
Disesuaikan sama usia, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan sama keunikan anak gitu. Kadang ada anak juga yang butuh waktu untuk mengendapkan, kan ada gitu ya. Nah, itu. Atau bisa dibilang after itu adalah efek, gitu nggak? Tapi itu harus satu rangkaian. Jadi nggak jauh-jauhan gitu. Itu langsung. Ini berjalannya langsung saat itu juga. Progres lah gitu. Ya, katakanlah progres. Belum. Karena progres itu di sini, di fitrah perkembangan. Progres dan indikator itu di sini. Progres sama indikator itu ada di sini. Bukan di sini. Kalau ini yang berhubungan dengan ini aktivitas. Mana itu? Progres indikator? Di fitrah perkembangan. Di refleksi nantinya. Masuknya ke refleksi. Di refleksi jurnal. Gitu. Kalau ini, before, during, after ini aktivitas yang dilakukan saat itu juga. Gitu. Maksudnya gini, misalkan tentang tadi wudhu ya. Sebelumnya misalkan justru diceritakan dulu tentang Bilal. Nah, kemudian setelah itu wudhunya, juringnya. Setelahnya ternyata dia akhirnya berwudhu gitu. Gitu bukan sih? Enggak. Itu masih ini sih ya, indikator itu masuknya nantinya. Masuknya ke indikator. Masuknya ke indikator kalau nanti setelahnya bahwa anak bisa wudhu dengan baik gitu ya. Nah, itu indikator itu masuknya. Berarti pencapaiannya betul, gitu ya. Itu pencapaian. Itu masuknya ke fitrah perkembangan. Ditulisnya di situ nanti gitu. Berarti kalau di sini masih aktivitas apanya gitu ya. Betul. Ini aktivitas. Setelah itu. Iya, ini aktivitas. Bisa anak menceritakan kembali gitu, bisa anak mengambil hikmah, itu boleh. Kalau itu boleh gitu. Oke, kita masuk ke fitrah apa? Jasmani ini. Before-nya gitu. Before-nya, misalnya kita mau ngambil apa? Aktivitas utamanya apa? Fitrah jasmani misalnya aktivitas utamanya adalah berenang, misalnya contoh ya. During-nya adalah berenang. Before-nya apa? Before-nya kita kasih ayat yang itu umat muslim yang disukai salah satunya adalah kuat gitu ya. Yang dicintai oleh Allah adalah muslim yang kuat gitu. Kemudian ada juga ayat yang mengatakan ajarkanlah anakmu berenang, berkuda dan memanah gitu. Nah, ini sebagai dasar landasan hukum gitu. Kalau saya awal-awal itu before itu senangnya landasan hukum dulu. Biar kenapa? Karena kalau ada landasan hukum itu anak itu paham. Kenapa saya melakukan ini gitu. Jadi bukan karena ibu saya mengajak, enggak gitu. Dan biasanya kalau before ini saya lakukannya itu tidak langsung saat itu. Biasanya sehari sebelum gitu ya. Beberapa sounding, masuknya before itu sounding. Bisa beberapa hari sebelum, misalnya kita sudah ini ya, sudah siapkan. Oh, besok kita mau berenang loh, Dek gitu. Kenapa sih kita harus renang gitu? Tahu nggak kalau renang itu ternyata diperintahkan loh gitu, dicontohkan loh gitu. Ada loh dasar hukumnya ini gitu ya, gitu. Atau misalnya before-nya itu memberitahukan gaya renang kupu-kupu misalnya itu ya. Yuk kita nonton, ada gaya renang itu ada macam-macam loh misalnya itu ya. Sudah nggak masuk situ lagi, misalnya ada gaya renang kupu-kupu. Yuk lihat yuk gitu. Contohnya kayak gimana? Ini caranya kayak gini. Besok kita praktekkan ya. Itu before-nya. During-nya langsung praktek gitu ya. During-nya mempraktekkan langsung gitu. Kalau tadi before-nya kan baru lihat video atau misalnya baru ngasih tahu cara gerakannya dan segala macam. During-nya langsung praktek. After-nya bisa misalnya anak menceritakan kembali gitu, atau misalnya gimana perasaannya, kita tanya perasaannya, itu juga bisa gitu ya. Tanya perasaannya gitu. Atau after-nya kita akan menjelaskan tentang anak seusia kamu itu ada loh yang sudah juara renang olimpiade misalnya. Ada loh tentang apa, atau afternya justru menanyakan anak apakah kamu mau kursus renang. Itu juga bisa itu ya. Itu boleh, tergantung dari tergantung kita lah mau yang mana. Itu contoh ya. Nah, sekarang saya mau minta gantian teman-teman yang akan membuat ide kegiatan. Fitrah, estetika, dan bahasa. Siapa yang mau bikin kayak gitu? Mbak Hima, sok coba fitrah, estetika, dan bahasa. Nanti gantian, semua kebagian. Fitrah estetika misalnya yang tadi membuat
musik dari apa? Air. Tadi temanya air ya, benar ya? Temanya air. Dari air di dalam gelas. Nah, berarti before-nya konsep ini ya, berarti konsep nada bisa masuk? Bisa, konsep nada bisa masuk. Mengenal nada gitu ya, boleh. Mengenal nada. Kemudian nanti duringnya ya berkegiatan itu ya, mencoba mempraktekkan. Iya. Itu duringnya. Kemudian nanti afternya, misalnya anak bisa membuat kesimpulan ketika airnya semakin sedikit, bunyinya seperti apa? Airnya semakin banyak, nanti bunyinya seperti apa? Ya, oke. Afternya bisa. Ini kita dari tadi kita membahas usia 7 ini ya. Usia 7 sampai 10 ini kayaknya nih. Yang kita bahas tadi usia 7 sampai 10 ya. Kebanyakan. Oke, makasih Mbak Himah. Nah, selanjutnya kita akan fitrah bakat. Siapa yang mau? Mbak Arifia bisa? Sok rancang tentang fitrah bakat. Bakat tuh yang gimana ya? Kok masih ini nih? Ya, atau mau fitrah yang mana lah? Fitrah yang mana tuh? Fitrah belajar. Fitrah belajar udah tadi ya? Belum. Fitrah belajar sok. Fitrah belajar gampang. Tentang air, fitrah belajar. Masih mau? Air. Yang tadi bisa contohnya. Yang mana? Yang perubahan wujud bisa? Bisa. Sok iya. bisa. Jadi pertama before-nya itu baca buku tentang air, tentang perubahan wujud ataupun tentang awan, kemudian apa lagi kemarin? Hujan, kemudian praktek. Malam kalau untuk yang perubahan wujud dari cair ke padat. Jadi malam itu kita sama-sama menuangkan air, mewadahkan air, masukkan ke dalam freezer. Besok pagi kita bermain membuka hasilnya, membuka freezer, hasilnya seperti apa. Lalu afternya apa ya? Afternya Jeng jeng. Bantuin. Afternya apa kira-kira? Bantuin, ayo. Kalau jadi tema jadi bingung ya, apa ya? Berkreasi sama hasil frozennya itu bisa pakai warna. Oh iya, berkreasi. Betul. Berkreasi. Bisa. Kebetulan bentuknya itu kemarin setengah lingkaran, jadi di double, disatukan gitu, jadi kayak apa namanya, orang-orangan salju. Orang-orangan salju. Kasih ininya Kak. Nah, terus masuk ke fitrah keimanan juga sih akhirnya. Nah, iya betul. Bisa nyambung kemana-mana memang, betul. Tahu kalau apa namanya di buku itu ada ya apa namanya tentang air asin dan dua air itu yang di surat Al-Furqan itu. Ya, akhirnya buka buku itu juga gitu. Ya, sip. Seperti itu. Ya, keren. Sok, siapa sekarang? Mbak Evi, fitrah bakat Mbak Evi. Ayo Mbak Evi. Mbak Evi online nggak? Siapa tuh yang mau fitrah bakat sama fitrah individualitas dan sosialitas? Mbak Fatimah mau Mbak Fatimah? Apa tadi ya? Fitrah seksualitas sok tah tentang toilet training berarti. Enggak, usia 7 tahun, usia 7 sampai 10 mah udah mulai mengenal tentang janabah. Anakku dulu tuh toilet training ya, terkait fitrah seksualitas. Sebelumnya berarti aktivitas sebelumnya dibacakan cerita terkait apa namanya, supaya mandiri ya, mandiri gitu. Kemudian bisa juga diceritakan kakak-kakak yang lain, misalnya sudah berani, sudah nggak pakai diapers lagi gitu kan, kemudian bersih ketika bersuci itu bersih gitu ya.
mungkin dinarasikan dan diceritakan ke anak. Tadi kan ini yang umur 0-7 ya, karena Ya, toilet boleh, training. boleh. Kemudian aktivitas selama penerapannya itu mungkin dibikin praktek bersuci game gitu. Juringnya praktek bersucinya berarti kan? Praktek bersucinya. Kemudian misalnya dikasih reward, bukan reward ya, anak bisa memilih celana sendiri, celana kesukaan sendiri. Apresiasi, betul. Apresiasi. Dan afternya mungkin ditanya, kalau anak usia dini bisa ditanya seneng nggak, maksudnya nyaman nggak pakai celana gitu. Kita bisa obrolin seperti itu. Bisa juga dengan membuatnya lebih percaya diri dengan mengajaknya bermain bersama kakak-kakak yang sudah lebih dewasa, yang sudah bisa mandiri cuci tangan atau membersihkan diri gitu. Ya, sip, keren, bagus. Kalau ini saya ada cerita ya. Saya pernah ceritain nggak? Belum. Yang nggak tahu kan? Ceritanya belum. Jadi bukan dulu. Ini cerita tentang di buku di buku yang viral kemarin pokoknya lah. Saya lupa judulnya yang mana ya. Kadang kalau baca buku teh kan beberapa buku berbarengan gitu ya. Jadi lupa ini teh dari buku yang mana gitu. Jadi ini ada cerita katanya salah seorang ulama di daerah sana lah, di daerah timur lah ya, entah di Arab entah di mana. Jadi ada satu anaknya perempuan. Kalau di sana kan anak perempuan yang sebelum balik itu pada nggak pakai jilbab ya, pada lepas jilbab ya. Kalau di daerah timur itu justru pada bebas gitu kalau anak-anak belum berjilbab gitu. Kemudian suatu hari si anak perempuan ini dia menstruasi. Sudah balik berarti ya, sudah wajib pakai jilbab gitu. Kemudian si ulama namanya ulama ini tuh sangat hati-hati kan ya, sangat sederhana. Kalau ulama-ulama di sana itu kan sederhana ya. Mereka nggak kayak kita yang senang dengan pakaian-pakaian mewah, enggak gitu. Mereka sangat sederhana sekali, kehidupannya sederhana gitu. Kemudian suatu hari si anak ini menstruasi, si ulama ini pergi ke mall. Dia pergi ke mall, kemudian dia memilih pakaian gamis dengan gamis perempuan gitu ya, dengan harga yang sangat mahal. Dengan gamis sutra yang sangat mahal gitu, dengan jilbab yang cantik sekali gitu. Kemudian dia berikan pada putrinya. Ditegur sama salah seorang temannya, ditanya, wahai Ustadz katanya, Ustadz ini kan terkenal dengan kebiasaannya yang sederhana, hidupnya yang sederhana gitu. Loh kok ini tiba-tiba tumben gitu loh istilahnya. Kok tumben beli sesuatu dengan harga yang mahal, sesuatu yang sangat mewah gitu. Kok tumben? Kemudian ulama ini cerita. Ini adalah hadiah buat putriku katanya. Hari ini putriku masuk ke dalam masa balik katanya. Dan ini adalah jilbab pertama yang dia akan kenakan. Tidak salah kan kalau aku berikan sebuah jilbab yang sangat mahal harganya gitu katanya. Biar dia itu senang, biar dia itu semangat menggunakan jilbab gitu. Itu keren ya. Tuh orang sana tuh begitu gitu. Jadi tidak menggegas, tapi ketika saatnya tiba, ya udah gitu. Kita berikan yang terbaik. Kalau kita di sini ya biasanya kalau anak perempuan mens itu pada panik ya. Biasanya kejadian itu di keluarga-keluarga itu kan pada panik ya, ibunya ayahnya panik, anakku udah men gitu. Ya kalau laki-laki mimpi basah nggak panik, tapi kalau yang perempuan men itu biasanya panik gitu kejadiannya gitu ya. Kita gitu yang kita alami dulu, mungkin teman-teman ada yang alami atau enggak, tapi kalau zaman saya dulu itu waktu pertama kali mens itu malu sekali, malu dan takut gitu. Itu malu sekali, nggak mau ada seorang pun tahu gitu. Kalau ada yang nanya itu, pada waktu itu sudah kelas 3 SMP saya itu. Udah kelas 3 SMP, usia berarti berapa ya itu ya? Mungkin sudah 15 ya. Nah, udah kelas 3 SMP terus ditanya teman itu diem aja tuh. Tiba-tiba kita berubah jadi pendiam
gitu pertama mens itu ya. Tiba-tiba jadi pemarah, jadi gitu, jadi kayak apa gitu. Kayak malunya minta ampun. Dan itu membuat stres kadang-kadang udah mah PMS ya. Pertama mens itu kan PMS-nya luar biasa ya. Sakit semua badan gitu segala macam, terus kita dapat ini, terus malunya luar biasa gitu, dan gak ada apresiasi dari orang tua gitu. Seharusnya momen-momen seperti ini itu menjadi momen apresiasi dari orang tua kepada anaknya, agar anak ini karena anak ini di momen ini itu kan mendapatkan sesuatu yang baru ya. Kamu itu mulai bertanggung jawab loh dengan dirimu sendiri gitu. Kamu sholat nggak sholat terserah kamu sekarang mah gitu. Kamu mau melakukan apapun sekarang tanggung jawab kamu sendiri. Apa-apa sudah masuk urusannya kamu sendiri. Nah, itu. Ini kan berat sebetulnya ya. Hal yang berat, momen yang berat, momen yang sesuatu yang harusnya istimewa spesial gitu. Jadi buat ibu-ibu persiapkan nanti kalau anak-anaknya sudah mulai masuk masa ini, jadikan sesuatu yang spesial, kasih hadiah, lebih dekat gitu ya. Deketi dia, kemudian ya begitulah gitu. Kalau laki-laki emang kita perempuan mungkin nggak tahu ya. Susah mengetahuinya, mungkin ayah-ayahnya yang lebih cocok gitu. Tapi kalau anak yang perempuan ini saat yang tepat lah gitu. Jadi kemana-mana. Oh iya. Iya. Jadi ingat sesuatu. Mangga, gimana? Boleh cerita? Boleh. Mungkin itu nanti rencananya sih aku juga kayaknya pengen juga nih dilaksanakan gitu ya. Ya. Dengar dari Hafid siapa ya, lupa aku, para pakar parenting juga ya. Nah, jadi ketika anak usia mau balik atau baru balik begitu, dia ternyata ada perayaan kayak ulang tahun gitu. Jadi dia mengundang kerabat-kerabatnya seperti itu, kerabat-kerabat orang tuanya begitu. Akhirnya dia memberikan hadiahnya itu kanvas gitu, yang maknanya dalam, bahwa nanti intinya itu saya udah nggak orang tua tuh udah nggak bertanggung jawab lagi gitu. Ini sekarang udah menjadi tanggung jawab kalian masing-masing, karena kalian sekarang sudah memasuki tahap balik begitu. Jadi akhirnya disaksikan sama semuanya, dan anaknya pun ternyata nggak kalah memberikan hadiah juga untuk orang tuanya, ucapan terima kasih dan mohon bimbingan untuk anaknya berjalan begitu semasa setelah jadi balik seperti ini gitu. Keren banget cerita. Iya, aku juga jadi Masya Allah. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin begitu. Iya sayang. Iya. Merinding banget. Merinding banget. Bener, Masya Allah. Iya, harusnya memang seperti itu. Itu momen. Jadi memang penyadaran yang gitu ya. Kayaknya kepikiran kayak gitu ya, gitu tuh ya. Akhirnya kan kita kebuka gitu ya. Kalau iya ya, kita tuh punya tanggung jawab besar di situ gitu. Betul. Ketika kita emang udah menginjak akil balik itu, memang itu tanggung jawabnya udah sendiri gitu, bukan orang tua lagi gitu. Aku pengen sih begitu nanti rencananya. Ayo, Mek. Seperti itu. Iya. Halo. Iya, maaf. Iya, cukup. Ya, ini banyak backsound punten. Gak apa-apa. Kita lanjut. Fitrah individualitas dan sosialitas. Siapa yang mau menyampaikan nih? Siapa yang belum? Mbak Leli mau, Mbak Leli? Atau Mbak Firda? Mbak Lila, Mbak Leli, Mbak Firda, atau Mbak Evi? Teselna, ayo siapa yo? Ini pada ada nggak sih orangnya? Lagi lagi main. Sikonnya lagi mendukung anak-anaknya main. Mau nggak? Tinggal dua nih, fitrah individualitas sama fitrah bakat. Pilih mana? Oh, kalau yang individualitas sama sosialitas itu, misalnya before, saya mengungsi dulu. Kalau yang fitrah individualitas atau sosialitas,
untuk anak 0 sampai 7 tahun, sebelumnya diceritakan dulu aktivitas mana yang boleh, misalnya dalam memasak, aktivitas mana yang boleh dilakukan sendiri, seperti memotong bahan masakan yang tidak keras gitu, jadi bisa pakai pisau plastik. Terus aktivitas mana yang dibantu sama orang tua, kayak yang pakai pisau tajamnya, kayak gitu. Terus duringnya, yang individualitas, bisa proses pas memasaknya dari mulai mencari perlengkapan memasak, bahan-bahan dari kulkas ngambil sendiri, terus takarannya nanti disesuaikan, dan lain-lain lah. Pokoknya pas praktek masaknya, afternya, nanti yang individualitas dia bisa berkreasi sendiri dengan masakannya, terus dia punya authority buat ngasih ke siapa masakannya itu sendiri. Kadang dibagiin ke temennya boleh, atau mau buat adiknya, orang tuanya, atau kayak gitu. Itu sih individualitas ya. Aduh, maaf. Gue selek. Ya. Bagus. Bagus. Aduh, punten. Ini teh saya teh, maaf ya. Sebenarnya teh hari ini teh, ini tuh lagi demam. agak demam. Mungkin agak kecapean beberapa hari ya. Cuman makanya biar semangat, jadi nyediain cemilan di sebelah. Biar nggak ngantuk. Ini lagi di playground sama anak-anak, jadi lumayan nih berisik. Ya, nggak apa-apa. Satu acara kemarin ya. Oke, selanjutnya tinggal satu. Sok, siapa yang mau? Fitrah bakat, Mbak Epi. Hey. Mbak Epi, Mbak Firda. Kayaknya pada sibuk juga. Enggak kok Mbak, cuman mikir apa yang mau dibicarakannya. Sok atuh, saya kasih kegiatannya ya. Kegiatannya adalah apa tadi teh? Saya teh udah nyatet. Tadi udah dicatat loh. Iya, tadi yang Fitrah bakat itu, yang salah satu yang saya catat itu, misalnya praktik untuk menyiram tanaman, kayak gitu. Ya, jadi sebelumnya mungkin bisa dibacakan buku-buku tentang menyiram tanaman. Kebetulan di sini kan ada ya buku tentang si Sali kayak gitu-gitu, terus menyiram tanaman kayak gitu. Terus ya pelaksanaannya anaknya ya praktek nyiram tanaman kayak gitu-gitu. Nah, afternya nih gimana Mbak? Afternya misalnya kita menonton lagi tentang pertumbuhan tanaman ya. Kenapa sih tanaman? Air itu buat tanaman misalnya dibutuhkannya buat apa gitu. Air buat tanaman itu kenapa gitu. Kenapa tanaman butuh air itu buat apa? Misalnya kan ada tuh di YouTube banyak ya tentang pertumbuhan air itu bagaimana perjalanan air dari pertama akar nyampe ke atas gitu. Itu ada loh. Oh iya. Itu bagus itu. Jadi mereka tahu air itu ternyata digunakan tanaman buat masak misalnya gitu ya. Sudah pas. Sudah semua harus satu-satu apa boleh sama-sama nih? Apa boleh berdua? Nanti Mbak Firta ada di bawah, santai. Masih banyak. Oh, ada. Oh, gitu. Oke, kirain udah terakhir. Soalnya saya lupa banget telat gitu asik goreng kerupuk terus astagfirullah jam berapa ini gitu. Asik goreng kerupuk. Iya, kalau misalnya nggak ada yang ini saya boleh nggak apa-apa. Saya bukan bakat tadi yang soal tanaman boleh. Oke, sip. Ini siapa yang nyoret-nyoret? Ayo. Mbak Rifia ini. Itu oke. Nah, itu tadi kita bagian kita 3 sampai 6 tahun ya. 3 sampai 6 tahun tadi. Tapi tadi sebagian ada yang 7 tahun. Jadi kita mau tadi fitrah bakatnya itu tentang 7 tahun. Fitrah keimanannya tadi 7 tahun. Fitrah keimanannya dengan tema air yang sama tapi usianya 3 sampai 6 tahun. Sok Mbak Firta. Temanya tetap air. Temanya tetap air, tapi kegiatan apa kira-kira untuk anak usia 3 sampai 6 tahun? Kalau tadi itu kita
Saya lupa ya, record nggak sih ini? Record kan? Record ya? Record nggak? Kayaknya. Ya, oh iya, record ya. Nah. Tadi itu saya ngasih contohnya fitrah keimanan itu mengajarkan tentang wudhu. Tapi kan kalau 3-6 tahun mah belum butuh ya tentang wudhu. Nah, kira-kira apa aktivitasnya? Tentang air mengalir dari pertama air itu ciptaan Allah gitu. Hujan turun, air kan gitu maksudnya. Kayak tentang hujan dari kalau gitu. Allah. Tentang hujan kalau gitu. Nah, sok tentang hujan. Hujannya apa? Before-nya gimana? Sama hujan kalau oke, hold on please, everybody calm down. Panik dia. soalnya ini yang satu mau buat krepe sendiri tuh kan, barusan Mbak bilang tadi ya, masak sendiri silahkan gitu. Ini anak gue mau goreng ayam sendiri, bentar dia bilang bentar wait. Tunggu. Kami sediain dulu ya. Tentang hujan, pertama hujan itu ciptaan Allah. Terus macam-macam hujan. Ada hujan air, ada hujan Ntar dulu. Sebentar. Ada. Sebentar. Yes. Kan ini ada before, sayangku, after. Iya. Before itu adalah aktivitas sebelum kegiatan. During itu kegiatan utamanya. After itu kegiatan setelahnya. Nah, kita ini before dulu. Sebelumnya berarti kita mau bahas apa dulu? Kegiatannya apa dulu? Sebelumnya itu baca buku tentang hujan. Oke, baca buku tentang hujan. Oke. Baca buku tentang hujan. Nah, sekarang duringnya apa? Duringnya main hujan. Ya, boleh. Duringnya main kan? hujan. Main hujan. Ya, sip. Duringnya main hujan. Afternya bukunya tuh. Afternya apa? Afternya kita fitrah keimanan loh. Fitrah keimanan. Iya, nonton video tentang macam-macam hujan yang turun dari langit. Boleh nggak kayak gitu? Bisa, tapi kurang iman. Ya kan maksudnya itu ciptaan. Kita kan tadi pas hujan tuh kita bersyukur ya. Terus ada doanya kan, doa yang buat hujan. Nah, paling itu aja. Afternya doa buat hujan. Terus dilihat ternyata hujan itu kenapa kok kita doanya kok isi, kalau anak saya sih gitu Mbak. Jadi dia nanya, betul. Kenapa kita harus berdoa seperti itu? Maksudnya kenapa hujan rahmat? Emang ada hujan yang nggak baik ya gitu. Nah, gitu kan. Jadi terus kita jadi ngelihat video, ternyata banyak hujan yang membawa kerusakan, hujan hail, bahkan saya tahu itu dari anak-anak. Hail itu apa gitu? Hail gitu kan. Jadi itu hujan air es tapi yang gede-gede banget, yang sampai ngerusak mobil gitu-gitu. Ada ya di sana ya Mbak? Dari yang seperti itu. Enggak ada, tapi kami nonton videonya ya. Jadi di Bandung suka ada. Ya Teh. Ya, di Bandung suka ada ya. Nah, kayak gitu tuh. Itu kan maksudnya buat anak-anak, Masya Allah gitu. Mereka, oh iya ya gitu. Makanya sekarang anak saya kalau misalnya main di luar hujan gitu, mereka pulang terus Umi hujan, ayo kita berdoa. Habis berdoa terus mereka lari lagi keluar main lagi gitu. Jadi sepaham itu gitu kan. Maksudnya iya Masya Allah gitu. Sip, bagus. Keren. Yeah. Oke, sekarang tadi fitrah keimanan, fitrah belajar dan bernalar. Tadi kita masih 7-10 ya. Sangat ini banget, masih 7-10 banget gitu. Kita akan cari yang 3-6. Siapa yang bisa? Belajar 3-6. Belajar dan bernalar. Anak saya itu 6 tahun. Fitrah belajar 3-6. Macam-macam air, atau misalnya apa ya? Salah satu sifat air aja yang paling mudah, misalnya apa? Kapilaritas. Jadi prakteknya itu misalnya yang tisu kita yang warna itu dari satu warna ke warna lain itu.
Pernah lihat nggak? Oh, iya pernah buat juga. Atau mengalir itu Mbak? Iya, betul. Itu juga bisa. Itu juga bisa. Itu kan masih sederhana ya. Itu masih bisa ya, banget. Dan tujuannya bukan ke sainsnya. Ketika anak 3 sampai 6 tahun itu jadi gini ya. Kegiatannya itu boleh sama. Misalnya kita punya anak, tapi kita punya anak misalnya 4. Yang satu misalnya usia 2 tahun, yang satu usia 4 tahun, yang satu usia 8 tahun, yang satu usia 11 tahun gitu. Ini aktivitasnya bisa sama, tapi masing-masing itu punya penekanan yang berbeda. Kayak tadi misalnya ya, bolehlah itu misalnya kita main hujan-hujanan gitu. Udah main hujan-hujanan semuanya gitu, bareng ya gitu. Baca bukunya sama bareng gitu. Tapi nanti penekanannya akan berbeda. Pada si anak misalnya usia 2 tahun, usia 4 tahun ya udah cuman main hujan aja. Oh, hujan itu ya, kalau hujan itu asik gitu ya, bikin sehat air, gitu. Basah air gitu. Nah, gitu. Kalau main hujan-hujanan kita bisa main becek-becekan atau segala macam gitu, badan kita basah gitu. Nanti di usia yang 8 tahun gitu, itu akan berbeda lagi. Usia 8 tahun tentang tanggung jawab. Setelah bermain hujan-hujanan, kamu harus ngepel lantai yang basah misalnya. Kamu harus mencuci baju kamu sendiri. Usia 8 tahun ya, sudah mulai belajar tentang tanggung jawab gitu. Setelah hujan-hujanannya itu apa afternya itu ya? Afternya adalah mencuci baju sendiri itu. Yang usia 8 tahun nanti. Yang usia 11 tahun, oh kamu itu kalau bermain hujan-hujanan tetap aurat dijaga loh. Gitu. Itu sudah berbeda lagi. Dan kamu sudah nggak sebebas dulu itu ya. Karena ada aurat di sana ternyata. Oh yang perempuan malah lebih baik tidak usah hujan-hujanan misalnya. Apalagi kalau di luar loh ya. Karena itu akan membuka aurat kamu. Kan perempuan kalau kena hujan ya nggak bagus jadi ya. Basah, jadi lengket badannya gitu ya. Badannya jadi lengket. Oh ini nggak bagus gitu. Misalnya hujan-hujanannya di dalam gitu. Di belakang misalnya di taman belakang. Kita akan kasih tahu ke si perempuan itu misalnya. Ini kalau kamu hujan-hujanan itu jadi begini. Kira-kira kamu malu nggak kalau dilihat pria seperti ini gitu. Itu ya. Jadi penekanannya berbeda ya. Kegiatannya sama, penekanannya bisa berbeda. Oke, sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan? Kita mau bikin yang ini yuk. Tadi 7-10 udah selesai lah ya. Bisa lah kira-kira. Nah, kita mau bikin yang ini. 11 sampai 15 karena di Zoominar ada ini. Zoominar ada ini jadi dia kita bahas ini. Belum pernah soalnya saya jadi belum pernah anak-anaknya belum gitu ya. Anaknya masih belum. Iya. Ayo kita bahas yuk. Kira-kira fitrah keimanannya. Fitrah keimanannya. Oh, ini mungkin ya tsunami gitu mereka kalau tadi yang soal air tadi mereka udah mulai bahas air yang menjadi sarana umum menghancurkan umat manusia, bukan menghancurkan, bahasanya sadis banget. Maksudnya karena ulah. Jadi tsunami itu kan merusak banget. Ya. Oke, before-nya apa? Tentang keimanannya apa? Before-nya bagaimana? Before-nya adalah nonton video kali ya. Nonton video tsunami misalnya ya. Karena kan mereka belum pernah ngalamin tsunami kan, mereka nggak tahu tsunami. Belum. Berarti kan before-nya kita nonton video aja kali ya. Tuh. Mengkaji sebab-sebab murka Allah. Nah, iya bisa. Cari ayatnya ya kan? Berarti. Kita harus cari ayatnya. Cari gitu. Ayat gitu. Sebab murka Allah gitu kan. Itu kan nanti kan jadi ada maksiat, manusia yang berbuat gitu kan. Nah, duringnya apa? Duringnya nonton video. Duringnya nonton video. Ya? Nah, duringnya berarti nonton video. Duringnya nonton video kayak tsunami di Aceh itu gitu betul. Awalnya sebabnya itu kan nanti jadi dibahas ya. Sebabnya apa gitu kan. Terus akibatnya apa gitu. Jadi kayak gitu. Afternya bagaimana? Afternya mereka diajak kalau menjaga lingkungan. Jadi kalau anak saya kemarin itu waktu di Indonesia, mereka tuh yang kaget banget. Misalnya kami jalan pagi itu yang, ya kok banyak sampah sih gitu. Terus selokan yang airnya harusnya airnya jalan, tapi jadi mampet gitu kan banyak. Terus akhirnya mereka yang udah kita gini aja Umi, jam 3 siang itu panas gitu, mereka ambil kresek terus kita pungutin sampah yuk gitu. Karena mereka bosan dalam rumah gitu kan. Terus mereka jadi mengutin sampah gitu supaya nggak tsunami, mereka gitu pahamnya seperti itu. Tapi itu 9 tahun sih ya. Kalau anak sudah besar mungkin bisa melakukan rapat RT untuk
membuat setiap hari Minggu 35. Okay, you can click the button to join the Zoom. Sorry, what? Ya. Mbak Vipta pintar bahasa Inggris ya. Ini bocah-bocah kalau mereka harus ngomong cepet gitu, mereka pakainya bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia mereka harus lambat gitu. Iya. Mereka heran kalau saya ngeliat saya. Jadi mereka bisa rapat RT, bisa mengkoordinir rapat RT untuk membuat itu tadi hari Minggu, kerja bakti hari Minggu gitu, membersihkan lingkungan gitu. Boleh nggak kayak gitu? Iya, bisa. Gede tuh. Kalau 11 sampai 15 itu karyanya harus karyanya. Udah bisa. Betul. Karyanya harus yang berhubungan dengan masyarakat gitu ya, berhubungan sama kan mereka udah harus terjun ke masyarakat gitu kan ya. Oke, selanjutnya Fitrah Jasmani, tetap berhubungan sama air. Itu tadi tuh masuk ke gorong-gorong itu harus sehat supaya jadi presiden. Jasmaninya apa? Oh, itu berarti ini sekarang kerja bakti. Membersihkan gorong-gorong misalnya itu ya. Before-nya apa? Before-nya ini dulu ke ininya, ke sosialisasi RT misalnya before-nya ya. Betul. Sebar flyer ya. Itu juga bisa. Rapat Karang Taruna boleh nggak? Itu bisa. Duringnya bersihkan gorong-gorong, afternya apa? Afternya adalah sosialisasi ke ke personal. Jadi ngasih tahu, ini udah dibersihin, jangan dihancurin lagi, misalnya gitu ya. Jadi mengumpulkan desa wisma apa kayak gitu ya, itu bisa. Karang Taruna. Ya, betul. Remaja masjid. Ya, bisa. Anak-anak remaja masjid untuk sekarang masih musim nggak sih remaja masjid? Kayaknya nggak semua tempat ya. Enggak. Ya, makanya kita harus ini berarti anak-anak kita insya Allah. Amin. Soalnya penting, mereka nggak punya. Takut Mbak Vipta nggak tahu sih kemarin gara-gara ikut remaja masjid ditembak tuh. Innalillahi. Ngeri sekarang. Inilah ya, astagfirullah. Oke, lanjut. Sekarang Fitrah belajar dan bernalar. Siapa yang bisa? Ayo, 11 sampai 15. Di sini ada nggak sih anaknya yang sudah gede? Nggak ada. 11 tahun. Nggak maksudnya. Ada nggak sih? Elna masih kecil. Terima aja. Cuma saya doang ya. Tevi juga masih kecil. Saya nggak ada teman ya sudah. Fitrah belajarnya, Fitrah belajarnya sih kalau anak-anak, misalnya tadi kita belajar air tentang lebih dalam, misalnya tentang asam basa gitu ya, tentang pH air misalnya, atau tentang masa jenis tadi ya, dan segala macam. Gitu. Atau misalnya kalaupun misalnya tentang pengolahan air, betul, membuat air yang tadi kotor misalnya ya, bagaimana bisa dikonsumsi dengan baik gitu. Oh, mungkin kalau kayak di Saudi udah mulai mereka memikirkan Saudi ini nggak punya sungai, nggak punya ini, jadi sumber airnya tapi berlimpah, Masya Allah. Dari manakah itu gitu ya? Iya, betul. Mereka udah mulai belajar itu, proses itu ya, proses air laut, karena dari air laut kan. Atau misalnya ini kalau di sini itu apa itu namanya ya? Yang kita melobangi buat air biopori ya. Tentang biopori misalnya before-nya kita baca-baca tentang biopori, misalnya duringnya membuat biopori gitu ya, afternya merawat si biopori tersebut gitu. Itu kan untuk ketersediaan air ya. Dengan penyetelan yang mudah, kemudian perangkat yang kompatibel dan menikmati musik tanpa gangguan. Citra seksualitasnya kayak tadi ya, tentang mandi besar misalnya, mandi janabah. Upgrade sekarang untuk terus mengakses cerita estetikanya kayaknya harus yang lebih keren lagi ya, misalnya membuat lukisan cat air yang indah sekarang itu kan banyak ya, yang viral tuh lukisan cat air cantik-cantik gitu, lucu-lucu itu kita bisa contek. Bagus-bagus. Atau itu di Saudi sekarang kan lagi ini jadi program penanaman pohon di mana-mana, karena mereka sedang bikin 2030 visinya adalah itu kan turism datang gitu. Jadi mereka mempercantik kota di mana-mana. Jadi menanam tanaman di mana-mana. Nah, bagaimana sistem airnya? Sedangkan
itu pengairan tanaman-tanaman ini gitu. Sedangkan ini tuh apa namanya padang pasir. Ya itu keren itu. Itu bisa Kalau masuk. di Indonesia kan sering banget tuh. Iya. Ya kan? Kalau di sini enggak. Kalau di sini itu semuanya otomatis. Jadi mereka ada selang air yang ditanam di bawah sepanjangan jalan pohon itu. Jadi mereka tinggal klik satu tombol, air nyala. Nah, kayak gitu. Itu kan apa namanya? Mereka harusnya udah kalau umur segitu mereka udah harus memikirkan merancang itu nggak sih? Paham minimal rancangannya itu. Minimal tahu lah ya gitu, minimal mengerti. Gitu. Mungkin belum sampai ke prakteknya, masih harus inilah ya, masih harus. Tapi memahami itu, ya mulai memikirkan itu. Mulai. Gitu, ya. Berarti prakteknya kayak ini aja, study tour aja, kunjungan. Sebetulnya pemagangan. Nah, pemagangan, Mbak. Kalau usia ini harusnya pemagangan. Jadi belajarnya lebih lama ya. Kalau pemagangan itu lebih lama. Misalnya sepekan, sebulan gitu. Pemagangan itu langsung terjun langsung ikut serta gitu. Kalau study tour kan cuma lihat ya. Kalau pemagangan itu langsung ikut serta terlibat gitu. Itu ya, Fitra individualitas dan sosialitas, misalnya tentang air kayak tadi ya, tentang air, bagaimana caranya air bisa bermanfaat dengan banyak gitu ya, dan segala macam. Di sini itu ada satu kecamatan dekat Gunung Slamet tapi nggak ada air. Nggak ada air itu karena pemukimannya itu lebih tinggi dibanding sungai. Sungainya di bawah, pemukiman di atas. Jadi dia nggak dapat air gitu. Kering banget gitu. Nah, kemudian di sini tuh yang kerennya itu ada satu laki-laki ya, satu laki-laki. Masih zaman dulu itu listrik kan belum masuk ke situ, air juga susah. Dia itu sebetulnya lulusan Madrasah Aliyah gitu ya. Tapi dia bisa menciptakan kayak mesin tenaga air gitu. Kayak model PLTA dari air sungai. Dari semacam kincir air kayak gitu. Itu keren banget gitu. Keren banget. Jadi bisa menghidupi satu desa itu. Nah, setelah bikin ini, jadi di Zoominar itu kita akan selesai sampai sini ya, teman-teman ya. Kita akan selesai sampai perancangan bakat. Sudah titik selesai. Sebetulnya ada proses selanjutnya nih. Ini buat teman-teman di rumah ya, untuk dipraktekkan di rumah. Karena Zoominar kita tentang rancang bakat ya, nggak nyampe ke portofolio ya. Nanti kalau portofolio satu sesi lagi, panjang lagi. Mungkin nanti akan saya bahas, tapi cuma sekilas lah gitu. Sekilas. Soalnya ini panjang kalau saya bahas lagi. Buat teman-teman aja nih, tahap ke-6 adalah jurnal kegiatan. Setelah melakukan ini, kan ini udah dipraktekin ya, tadi satu-satu gitu dipraktekin. Buatlah jurnal. Jurnalnya kayak gini, bentuknya bebas. Kemarin saya udah jelasin ya, waktu di kelas jurnal ya. Ada yang ikut nggak sih di sini? Enggak, saya nggak ikut. Nggak ikut ya? Nggak lihat. Ada kelas jurnal gitu. Kita pengumumannya. Ini kita bikin jurnal kayak gini. Kita bikin catatan, pengamatan. Kayak tadi kan, kita harus empathize. Empathize, define gitu. Kita bikin catatan jurnal. Anak ini pada saat melakukan kayak gimana, binar matanya kayak gimana, semangat atau tidak gitu. Ekspresinya seperti apa gitu. Kemudian bikin foto-foto. Foto-fotonya ingat pada saat bikin jurnal, fotonya itu harus foto candid ya. Pada saat bikin jurnal, jangan fotonya yang sengaja halo gitu, jangan gitu, jangan. Tapi candid. Kenapa candid? Pada saat candid kita bisa melihat sisa-sisa binar mata si anak. Kelihatan kayak ini ya. Ini kan kelihatan anaknya itu sebetulnya dia antusias lagi fokus nih ke ini kan. Fokus dia ini. Fokus ke pasir kan. Ini lihat, ini senyumnya senyum yang benar-benar bahagia kan. Ini matanya lagi apa coba? Lagi penasaran banget dia sama ini. Kalau mata candid ini kan kelihatan ya, anak lagi fokus, anak betul-betul menikmati gitu. Anak-anak betul-betul bahagia itu terlihat gitu. Tapi kalau misalnya nggak tahu, ini dulu kegiatan waktu di Jakarta ini. Oke, saya pikir anak dari mama gitu ya. Ini waktu kegiatan ruang akal dulu. Nih, ini kan kalau candid seperti ini terlihat. Ini sebetulnya kurang pas ini. Foto ini kurang pas karena ini fotonya tidak candid ya. Ini kurang pas ini sebetulnya. Nih, level perasaan gitu ya. Perasaan Bunda gimana? Kadang-kadang ada satu aktivitas di sana itu anaknya nggak mood gitu ya. Kita bisa catat di situ, anak lagi nggak mood. Nggak moodnya itu kenapa? Sakit apa dia memang bosen atau apa gitu. Dia nggak suka gitu.
Kita catat di situ apa adanya. Bentuk jurnal itu macam-macam, bebas kayak gimana. Yang dicatatkan apa? Fitrah-fitrah dicatatkan gitu ya. Lokasinya, profil anaknya ini usia berapa, tanggal berapa gitu ya. Terus tanda mata, gesturnya itu kita lihat. Komentar orang tua. Terus dicatatkan lagi aktivitasnya apa. Di sini tuh tidak ada foto proses, ini cuma ada foto ya. Harusnya dicatatkan aktivitasnya seperti apa. Prospek aktivitasnya seperti apa, yang dilakukan kayak gimana. Kemudian setelah itu jurnal itu disumeri ya, dikumpulkan menjadi portofolio. Dikumpulkan jadi portofolio. Portofolio itu kita buat sekian, kalau jurnal itu kan setiap kegiatan. Kalau portofolio itu setiap 6 bulan sekali misalnya atau 1 tahun sekali. Untuk apa? Untuk kemudian kita rancang kurikulum pribadi anak. Ini saya akhir tahun ini sedang bikin ini. Lagi mumet kumpulin foto. Tiap hari mantengin Google Foto, aduh mumet banget. Itu kita kumpulin, terus bikin portofolio, terus kita rancang rancang kurikulum. Untuk kurikulum 6 bulan ke depan, apa yang harus diperbaiki, kayak gitu. Begitu sampai di sini, Mangga ada pertanyaan? Kira-kira sudah jelas belum tergambar? Apa yang mau kita catatkan gitu di e-book kayak gitu? Bagaimana? Ternyata saya baru tahu nih kayak beneran. Jadi benar-benar yang saya bilang kemarin bahwasannya FBE terus portofolio itu betul-betul hal baru buat saya gitu. Jadi benar-benar belajar dari nol gitu ya. Tadi Emma bilang sampai binar mata itu harus dicatat gitu ya. Oh, Masya Allah gitu. Oh, wow. Oh, panjang ya. Itu baru di situ loh. Itu baru sepersekiannya. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya kita ngikuti kelas portofolio doang gitu ya. Atau kelas apa doang, itu nyambung, sebetulnya harus disambungin. Kalau kita cuma bikin portofolio doang gitu tanpa kita tahu tujuannya apa, strong why-nya nggak ada. Strong why-nya buat apa? Itu yang bikin kadang-kadang kenapa orang tua itu, kok aku susah ya bikin portofolio gitu. Kok aku itu kelas bikin portofolio, ya memang susah gitu karena tiap hari harus dicatat. Nggak ada kenapanya gitu. Iya, strong why-nya kurang. Dia strong why. Karena dia nggak paham bahwa saya pernah beli kan ada produknya Ibu Profesional pernah punya portofolio. Tapi saya gitu seperti yang bilang, ini apaan sih gitu, buat apa sih yang dicatat apaannya, karena nggak paham. Iya. Jadi masih kosong tuh sampai sekarang. Saya beli 3 tahun lalu kayaknya. Kebanyakan cuma ada kebanyakan orang tuh tahu bikin portofolio itu hanya sebagai kenang-kenangan anaknya, catatan anaknya. Padahal bukan itu gitu. Ada hal lain, apalagi kalau misalnya yang melakukan homeschooling ya, yang melakukan sekolah di rumah gitu. Itu untuk apa? Ya itu untuk merancang aktivitas selanjutnya, merancang kurikulum berikutnya, agar kita tahu perkembangan. Kayak di FBI itu kan ada framework ya, ada framework misalnya usia sekian harus tercapai ini gitu. Ini gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak punya catatan, kita tidak tahu anak kita itu apa yang sudah tercapai, mana yang belum. Tiba-tiba usianya sudah 10 tahun aja. Waduh, ini belum selesai. Waduh, ini belum selesai. Nah, itu kan repot gitu. Kalau kita nggak punya catatan gitu. Tiba-tiba udah 7 tahun aja gitu. Waduh, ini fitrah keimanannya belum jadi gitu. Dia belum paham tentang ini, belum paham tentang itu, kan repot gitu. Egosentrisnya belum tumbuh. Wah, itu repot lagi gitu. Jadi begitu. Pencatatan ini tuh berguna gitu. Berguna untuk berlanjut, harus selalu ada yang kita catat. Jadi harusnya ada ya itu. Harus ada. Kayak misalnya gini. Kayak misalnya contoh. Ini apalagi ya yang anaknya usia 0 sampai 6 tahun. Kita tuh harus mencatat sampai begini gitu. Anak saya itu merangkak kapan? Dia belajar jalan kapan? Ngomong itu kapan? Kata pertamanya apa gitu. Untuk apa? Karena ternyata nanti usia 8 tahun ada beberapa anak yang susah misalnya menulis. Konsentrasinya levelnya kurang. Itu kenapa? Kita bisa lihat di situ gitu. Oh, konsentrasinya itu kurang. Membedakan kiri dan kanan itu nggak bisa. Ada anak teman saya yang membedakan kiri dan kanan usia 8 tahun itu belum bisa. Dia lupa apa penyebabnya. Terus saya tanya, dulu merangkak enggak? Gitu. Ternyata diketahui dulu kelewat gitu kan, merangkaknya nggak jalan, nggak merangkak dulu, langsung cepet jalan gitu, langsung berlari. Itu ada yang terlewat gitu. Jadi motorik itu
kebutuhan-kebutuhan motorik itu penting sekali kita catatkan satu-satu. Ngomong. Jadi misalnya. kalau di buku portofolio yang ada, yang sudah ada di pasaran nih, saya nggak tahu, mungkin Tarima yang lebih tahu. Itu ada nggak gitu Teh? Maksudnya dia udah lengkap nggak? Jadi bukan cuma buku kosong gitu aja, tapi dia udah lengkap per umur, per capaian yang harus dicapai gitu. Ada nggak sih gitu? Nggak ada ya? Belum ya? Nah, Tarima bisa bikin ini saudara-saudara. Ide bagus. Jadi kayak jadi misalnya umur sekian gitu terus dilihat belum ada. Seharusnya sudah bisa ini. Belum ada. Fitrah keimanan harusnya dia sudah paham ini gitu. Jadi orang tua tinggal conteng-conteng. Betul. Maunya. Paling kalau ada yang motorik itu pakai STTPA. Kalau motorik ya 0 sampai 6 tahun itu pakai STTPA aja. Kita tinggal download itu sudah ada capaian-capaian. Tapi itu khusus motorik ya. Motorik kasar dan halus gitu. Usia 0 sampai 6. Tapi kalau berhubungan sama framework, paling kita pakai frameworknya FBE aja lah gitu. Misalnya 0 sampai 7 harus sudah cinta Allah, mengenal Rasulullah gitu ya. Mengenal Nabi. Itu 0 sampai 7 misalnya. Terus egosentris misalnya 0 sampai 6 harus sudah ini jadi. Nggak mau pakai ini. Ini nggak pakai. Anak saya itu egosentrisnya tidak tumbuh di usia 0 sampai 6. Tumbuhnya baru sekarang. Gitu. Kan ada yang begitu ya. Tapi saya punya catatan, saya tahu kenapa tidak tumbuh, apa penyebabnya gitu, atau mungkin lingkungan, atau memang tidak ada tantangan gitu. Karena di sekitarnya tidak ada tantangan yang membuat egosentrisnya harus tumbuh gitu ya. Kadang-kadang kan anak karena terlalu ya namanya juga anak paling kecil gitu ya, selalu diikuti gitu. Akhirnya egosentrisnya ya oke, fine aja, tidak ada tantangan gitu. Nah, nanti ketika usia mulai 7 tahun, mulai keluar itu tantangan-tantangan, bullying udah mulai ada, nah baru. Gitu. Nah, tapi setidaknya kita punya catatan apa yang menyebabkan, apakah dari orang tua di ini atau enggak gitu. Tapi kalau orang tua tidak menutup gitu ya, misalnya tidak kita cut, ya nggak apa-apa gitu. Kalau kita cut baru itu kan jadi masalah. Misalnya begitu. Itu pencatatan kayak gitu tuh memang dibutuhkan gitu. Kalau saya biasanya satu tema itu tadi ya, satu tema air misalnya kayak tadi ya. Itu bisa sebulan. Jadi satu tema itu bisa dilakukan sebulan gitu. Karena kan nggak tiap hari ya. Anak-anak tuh memperhatikan mood juga gitu, karena kita juga nggak, namanya homeschooling kan tidak terjadwal secara rigid gitu, hari ini harus ini, hari ini enggak gitu, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu, sesuaikan dengan apa. Anak Tarima ini apa homeschooling gitu. Masya Allah. Jadi ya santai, makanya butuh banget kalau saya yang pencatatan kayak gini tuh butuh banget gitu, karena anaknya memang tidak sekolah formal gitu. Mangga, ada yang mau ditanyakan kira-kira nih Zoominarnya nanti akan saya ini ya, karena kan per usia ya. Mungkin tadi saya bahas di awal sedikit gitu. Mungkin saya akan bahas di awal tentang framework dulu ya. Biar takutnya nanti ada yang ikutnya teh belum paham FBE, kan parah itu. Ya, betul. Apaan sih gitu? Iya, nanti saya akan bahas framework dulu sesuai usia. Misalnya yang 0 sampai 6 berarti saya akan bahas frameworknya itu. Yang difokuskan apa, yang ditekankan sebelah mana, kegiatan-kegiatannya harus seperti apa gitu ya. Framework dulu, baru setelah framework nanti EdiProd, saya jelaskan tentang EdiProd yang tadi, baru saya jelaskan tentang teknis pembuatan pembuatan tadi ya, merancang aktivitas tadi. Terus sedikit dibahas tentang jurnal dan portofolio, sudah selesai. Begitu ya kira-kira ya? Kira-kira cukup nggak begitu? Cukup insya Allah. Mbak Hima, kita di Balkawan belum pernah ketemu ya. Sekarang kita berjumpa di Zoom. Alhamdulillah ya. Nah, e-booknya berarti pertama awal e-book tentang itu tadi kan, dipahamkan dulu tentang FBE-nya ya. FBE itu apa gitu. Framework FBE itu apa? Framework FBE mah tinggal kopas-kopas dan nggak boleh diganti ya. Framework mah itu mah sudah jadi gitu. Paling nanti ada pembahasan sedikit tentang framework usia 0 sampai 6, apa yang ditekankan itu, kayak gitu, ada pembahasan dikit tentang framework. Astagfirullah. Nanti baru pembahasan yang tadi. Isinya adalah yang ini aja kali ya. Bentar. Paling isi framework itu kan tadi pertama
tentang FBE ya. Terus tadi tentang apa? Framework. Terus ini paling dibuatkan ini. Ini harus dibuat versi kita loh. Ini loh, bagian ini. Bagian ini kita buat versi kita. Ya, paling ya. Bentuknya mah begini, cuman gambarnya lah diganti biar jadi versi kita sendiri gitu. Gambarnya aja yang diganti. Ya, yang ini. Baru setelah itu, ini. Sebentar, jangan bukan yang ini. Yang ini ya. Ini. Nggak usah dijelasin. Ini aja kita catat gitu. Biar penasaran, kalau dijelasin mah nanti bikin sendiri. Ini yang kita hilangkan adalah, nggak usah dihilangkan di sini mah, biarin begini aja. Udah itu langsung kita kasih yang tadi, yang ini, yang sudah dibikinin Teselna. Yang ini ya. Ya, yang ini. Kita langsung kasih yang ini. Udah, wes selesai. Gitu. Ya, e-booknya gitu aja ya. Menarik nggak kira-kira? Cukup nggak kalau kayak gitu? Nanti kan orang penasaran karena nggak ada penjelasan di situ. Cuman apa? Mentahan aja ya. Saya kemarin kan siapa? Mbak Vita ya yang nanya tentang pengalaman. Oh iya, pengalaman. Iya, di belakang pengalaman. Apa narasi atau dibikin apa atau cerita aja ya kan, kalau narasi kan berarti cerita aja. Nah, itu berarti kayak tadi dong kita menjabarkan yang before, during sama afternya. Jangan, cerita aja. Cerita apa adanya, misalnya gini. Salah satu kegiatan FBE di rumahku, misalnya judulnya gitu ya. Kegiatan FBE di rumahku. Oke. Misalnya hari ini adalah hari Minggu gitu. Kita mau apa? Atau misalnya cara aku mengenalkan Allah kepada anak-anakku misalnya. Mengenalkan Allah lewat makanan. Misalnya judulnya kayak gitu ya. Mengenalkan Allah lewat makan bersama misalnya. Diceritain tuh bahwa hari ini kita sedang makan bersama. Ini kebetulan anakku usianya 2 tahun misalnya, atau usianya 4 tahun. Ini adalah saat yang tepat untuk mengenalkan Allah kepada anakku. Aku akan menjelaskannya lewat makanan misalnya. Hari ini kita makan bersama. Saya akan menjelaskan misalnya nasi itu asalnya dari mana, nasi itu ciptaan Allah dan segala macam kayak gitu. Dengan narasi kita, cerita kita sendiri aja gitu. Jadi ya berarti kan berdasarkan pengalaman yang pengalaman pribadi. Ya. Dan itu aja. Maksudnya jadi nanti kan biar seragam, terus kalau bisa nggak ada poin-poinnya gitu kan. Nggak usah. Poin-poin kan jadi kayak template ini dong. Iya, gitu kan. betul. Ini mah spesifik aja, cerita mengalir gitu ya. Ceritanya kayak cerita KBM gitu, cerita mengalir tentang pengalamanku mengenalkan Allah misalnya, atau mengenalkan tentang gender misalnya ya, mengenalkan tentang gender gitu, atau misalnya tentang egosentris. Hari ini anak saya kelahi gitu sama anaknya tetangga gitu, rebutan mobil-mobilan gitu. Tapi ya saya biarin aja, soalnya begini misalnya begitu gitu. Atau tentang gender, hari ini adalah Father's Day gitu. Hari ini adalah Father's Day. Membuat kelekatan anak dengan ayahnya agar dia paham ayah itu bagaimana. Atau misalnya hari ini anakku jalan-jalan ke kantor ayahnya. Anak laki-lakiku jalan-jalan ke kantor ayahnya untuk apa? Untuk dia mengenal tentang profesi ayahnya misalnya gitu ya. Gitu aja. Jadi mengalir, betul-betul mengalir, dikenalkan satu aktivitas aja gitu. Diceritakan tentang satu kegiatan aja. Berapa halaman kira-kira? Ada masa halaman juga cukup ya. Ya, kita kan 10 orang ya. 10 orang kalau masing-masing satu halaman aja udah 10 halaman loh. 9 ya, udah 9 halaman udah banyak loh. Satu halaman kayaknya terlalu sedikit ya, Mbak, kalau buat cerita sih. itu Ya, kalau minimal biasanya ya. Kalau narasi 500 kata itu bisa 2 halaman ya. 2 halaman ya. Tapi nanti tergantung kita mau bikin ukuran apa? Tergantung ukurannya. Kalau ukuran B, ukuran B5,
Tapi nanti kalau layoutnya, nah itu beda lagi kalau udah jadi ibu. Maksudnya begitu. Kalau jadi pokoknya ceritanya sampai sepuasnya gitu ya. Yalah, sok we lah gitu. Satu tema aja gitu ya intinya ya. Satu tema. Kalau ada mah sama fotonya ya. Ditambahin foto iya. Foto candid gitu kan. Jadi narasi sama foto gitu ya. Biar bisa nampang juga, anak-anak kan lumayan. Kapan lagi anak-anak kita nampang? Baiklah. Udah suka-suka kita lah ini mah. Punya kita ini. Nanti kalau setelah ini itu boleh ini keluar nggak sih Mbak Firda? Setelah kegiatan Hexa misalnya, e-booknya kita boleh keluar nggak sih? Harusnya boleh nggak sih? Kalau Bu Septi ACC boleh harusnya Mbak. Harusnya kita boleh bikin ya? Sebagus mungkin. Jadi maksudnya kayaknya nih naga-naganya. Juga, Mbak, harusnya ya. Jadi sejak yang baru nih visi misinya Ibu Septi kan mengglobal gitu ya. Makanya dibentuk yang baru yang kehumasan itu. Jadi mau buat film, mau gitu. Jadi akan begitu nantinya. Jadi ibu profesional akan berdampak lebih luas. Jadi bukan lagi eksklusif. Maksudnya semua karya-karyanya kan biasanya hanya untuk di dalam aja gitu. Sekarang sepertinya akan menuju keluar. Bagus soalnya itu kalau misalnya kita bikin e-book terus nanti siapa tahu kita cetak aja sekalian gitu kan. Kalau bagus mah kita seru kita cetak aja sekalian. Ya kan? Kenapa enggak sih gitu? Nanti isinya soal framework tadi nggak apa-apa udah ya Teh ya. Maksudnya udah legal. Kalau framework legal boleh di ini. Karena memang sudah kemana-mana juga kalau yang framework mah. Itu mah boleh kemana-mana kalau yang framework. Paling kalau yang rancang aktivitas ini makanya saya bilang kemarin bikin baru gitu, bikin versinya kita gitu. Karena ini kan memang biasanya cuma di workshop tertentu ya gitu. Itu juga makanya di e-book juga tidak dijelaskan caranya gitu. Kita cuman share aja itu keluar karena itu memang Ustadz Hari juga menyediakan itu kan di kelas-kelas khusus dan masih berbayar gitu. Kita menghargai lah ya. Itu harus dijual gitu. Jadi ya sudah nggak usah dikeluarin dulu gitu. Jadi itu kalaupun nanti kita mau bikin buku ini jadi buku cetak, nah itu mungkin kita akan buat bagaimana lagi agar tidak plek nyontek dengan Ustadz Hari gitu ya. Kita betul-betul buat sesuai kebutuhan kita. Kayak tadi yang langkah-langkah yang 6 itu, karena yang langkah-langkah 6 itu kita akan sesuaikan juga dengan yang pas gitu, yang ngepas. Karena kalau menurut saya itu terlalu konseptual juga. Terlalu rigid dan terlalu konseptual. Kita akan buat yang bagaimana caranya agar lebih mudah. Kalau saya nggak pakai Ediprod soalnya. Kalau saya pakainya apa ya namanya Teh? Lupa lagi. Yang dari Bang Ical. Ada yang tahu nggak? Ada lah namanya gitu ya. Mbak Epi mungkin tahu. Begitu teman-teman. Ada lagi yang mau diobrolkan?